Cimaning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam hari ini di JCC akan mereaksi satu video kesaksian Choky Sitohang yang beliau mantan presenter artis di Indonesia. Beliau pernah mengalami sakit, terus kemudian mengadakan kesaksian di salah satu room StreamYard. Ada beberapa teman-teman Muslim masuk bertanya, tapi nggak diberi kesempatan untuk menjangkau, kemudian di-kick satu persatu. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita saksikan dulu videonya yang diantarkan langsung oleh Bro Reski. Monggo. Nggak ada sinyal punya gue nih, kacau balon. Sudah masuk bahasa yang bukan bahasa Indonesia. Saya cuma baca, saya bacakan. Mau daftar maksudnya. Animista Heres. Mantap Pak, mantap. Bapak mau nanya apa sama saya? Nenyo tata. Nah, apapun yang baik. Saya mau nanya dikit nih, Pak. Saya mau nanya dikit tentang di kitab Perjanjian Lama situ. Pada ulangan pasal 32 ayat yang ke-8 di situ. Oke. Dalam teks aslinya di situ dikatakan Behankhel Elyon Goyim Behafrido Beni Adam Yasab Yasab. Bolehkah dialihkan ke bahasa Indonesia Pak Lentera? Karena kalau sudah masuk bahasa yang bukan bahasa Indonesia, saya cuma bacakan teks originalnya doang kok. Saya cuma bacakan teks originalnya doang. Saya perlu ingatkan Pak Lentera bahwa pertanyaan yang Bapak ajukan harus ada kaitannya dengan kesaksian saya tadi, karena saya diundang sebagai pesaksi di sini, Pak. Saya bukan penelaah Alkitab. Jadi Bapak boleh lanjutkan, tapi Bapak harus ingat pesan kami tadi. Silakan Pak. Oh, padahal saya pengen tanya-tanya gitu tentang isi Alkitab nih. Harus sesuai dengan kesaksian saya, karena saya diundang ke sini sebagai pesaksi, Pak. Oke, mungkin Pak Lentera ini tidak masuk dalam kategori kita ya. Tadi sudah di-note bahwa ini. Ya. Oke, kita langsung ke Pak Rosi. Shalom Pak Rosi. Ya, kira-kira seperti itu tadi. Itu yang pertama dari Sueb ya. Sueb menanyakan sebuah teks di dalam salah satu kitab, dalam kitab Ulangan, secara original teksnya. Tadinya Sueb ini mau membandingkan antara mana yang betul, teks Mesyarah atau teks Septuaginta, karena ada perbedaan di situ. Cuma langsung di-kick oleh admin. Kira-kira seperti itu kronologinya. Baik, Pak Bro Reski, jadi adik Sueb tadi itu berbicara original text. Ternyata semua yang ada di dalam room itu tidak mengerti original text Bible-nya mereka. Mereka hanya umat terjemahan dan minta diindonesiakan. Nah, itulah mereka kalau korban terjemahan saja. Bagaimana komentar-komentar para suhu-suhu kita yang ada di sini? Di dalam room ini, sahabat-sahabat Muslim semua yang ada di Menara Siar, Julfikar Official, Andi Slebes, dan Zulkifli Abbas, Salam Akal Sehat, Denova, dan lain-lain. Bagaimana komentar suhu-suhu kita di sini? Kenapa sih Kristen itu hanya berdasarkan atau terpaku sama terjemahan saja, padahal original teksnya itu banyak sekali bertentangan dengan terjemahan? Kesempatan pertama kepada yang terhormat, ke Amir dulu, silakan Amir. Baik, terima kasih. Kalau kita lihat kronologi tadi ya, ada sebuah kesaksian saudara kita si Choky ya, yang sakit terus bla 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 dan sebagainya. Ini kalau kesaksian itu tidak dipertanyakan, berarti itu kesaksiannya kan meragukan. Justru kami di sini ya, pejuang-pejuang JCC ke StreamYard-nya si siapa tadi, YouTube, gereja YouTube atau apa itu saya kurang paham. Itu kan harusnya sebagai pengimbang ya. Jadi sebuah berita kalau ada penyeimbang, itu beritanya menjadi valid. Nah ini teman kita belum menjelaskan sesuatu, pertanyaannya juga belum mengarah, tetapi kok dengan sepihak langsung di-kick. Ada apa ini di sana? Apakah mereka itu takut dibongkar kesaksiannya? Ada sesuatu yang di sana yang nggak beres. Dan satu kali lagi ini sebagai bukti
Maka dari itu teman-teman, kalau kita main ke sana, ya saksikan di sini. Nanti ada 3 teman kita, 3 pejuang JJJ yang akan di-kick dari sana. Lihat sendiri dan saksikan sendiri. Padahal kami di sana ini hanya mempertanyakan apakah betul kesaksiannya itu. Apakah berkorelasi dengan Alkitab mereka sendiri. Tetapi mereka tidak mau menjawab. Mereka itu malah mengalihkan ke hal-hal yang lain. Dan ujung-ujungnya pejuang kita dikeluarkan sepihak. Demikian pendapat saya, Mas Andi. Silakan yang lain dilanjutkan. Oke, terima kasih Amir kita. Langsung ke Gurunda kita dulu. Zulkifli M. Abbas. Silakan tanggapannya. Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sederhana aja sih lihat dari apa yang dipertontonkan oleh mereka ini yang sok-sokan, sok jago, sok hebat, sok anak Tuhan. Pokoknya dialah yang paling benar di atas muka bumi ini gitu ya. Tapi ada yang aneh bin gila menurut saya. Kenapa saya katakan demikian? Mereka ini kan orang Indonesia ya kan? Mereka ini adalah umat terjemah. Bagaimana kemudian mereka bisa mengetahui bahwa yang mereka imani itu adalah sebuah kebenaran, sementara mereka nggak ngerti, nggak tahu apa original teks dari kitab mereka gitu loh. Kan lucu. Seorang Muslim ditanyai tentang Al-Quran dengan dibacakan original teks Al-Quran, nggak mau. Ini apa namanya ini? Ajaran apa ini? Ini ajaran gila kalau boleh saya bilang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kebenaran itu ada yang disebut dengan kebenaran hakiki. Kebenaran hakiki itu apa kalau kita berbicara mengenai kitab suci? Ya, kudu wajib punya rasa gitu loh. Punya rasa cinta terhadap kitab sucinya. Ini tidak. Kalau mereka cinta kepada Yesus, mereka cinta kepada para nabi, sejatinya mereka kudu wajib mengetahui ori teks daripada kitab mereka. Ini tidak, malah dibacakan si penanya menggunakan bahasa original teksnya, malah alergi. Artinya mereka ini hanya ingin saling membodohi satu sama yang lain gitu loh. Orang-orang yang putus asa, orang-orang yang kecewa di situ yang tadi tuh. Orang yang putus asa tentang kebenaran Tuhan. Mereka mengaku mereka tidak berdaya tentang kebenaran itu. Sehingga apa? Mereka saling nipu dengan terjemahan itu sendiri. Ya sederhananya segini gitu. Saya hidup di tahun 2021 menceritakan tentang kejadian yang ada 3 abad sebelum Masehi. Coba. Jangan 3 abad sebelum Masehi deh. Abad pertama. Bagaimana kemudian kita ini bisa mengetahui sisi kebenaran yang diceritakan Lembaga Alkitab Indonesia sekarang kalau tidak tahu ori teksnya itu seperti apa? Apakah berkesesuaian dengan kitab terjemah yang ada sekarang? Oh, kok kitab? Dengan buku terjemah yang sekarang kita jadikan sebagai acuan. Apakah sesuai dengan itu? Kalaupun sudah sesuai, berarti endingnya bahasa Yunani. Nah, apakah Yesus kemudian mengajarkan tentang konsep kitab Torah kepada Bani Israel, muridnya, pengikutnya, dengan menggunakan bahasa Yunani? Sudah pasti tidak. Berarti kalaupun hari ini orang Kristen punya kitab Yunani, itu hanya terjemahan dari pengajaran Yesus. Kalaupun mereka punya kitab terjemahan, berarti itu bukan pembicaraan dari mulut Yesus langsung, melainkan kesaksian mereka tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi antara Yesus dengan muridnya, antara Yesus dengan ajarannya, antara Yesus dengan firman yang diterima dari Tuhannya. Jadi kebenaran apa yang mereka ingin pertontonkan? Saya tadi melihatnya pingin muntah. Mereka mengaku, Tuhan, apa katanya bahasanya tadi itu? Kita bertumbuh, emang pohon, bunga loh. Kita bertumbuh dalam iman. Apaan? Ini bahasa-bahasa penipu semua tuh, bahasa tipuan semua yang mereka gunakan tuh. Bagaimana kemudian seorang Islam ya, seorang Muslim mengatakan, Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda. Bagaimana cara Anda bisa mengetahui kalau beliau pernah bersabda? Melalui hadits. Bagaimana Anda bisa mengetahui hadits itu sahih atau tidak? Pelajari sanadnya, pelajari matanya, bagaimana perawihnya. Lalu kemudian apa korelasinya dengan kitab suci Al-Quran? Kalau berkesesuaian, itu berarti valid. Ini baru kebenaran absolut. Nah ini tidak. Dari mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan bumbu-bumbu tulisan Indonesia dalam buku terjemah milik Anda? Dari mana?
Oh, itu terjemahan dari bahasa Yunani. Dari mana Anda tahu? Apa data akuratnya? Kapan terjadinya kodifikasi kitab Anda? Nggak ada. Jadi yang mereka jajakan itu cuma pesan iblis. Menjadikan anak manusia sebagai anak Tuhan. Ya sangat lucu kelihatannya orang-orang ini ya. Orang udah masuk nanyain, bersaksi gitu ya. Memberikan sebuah kesaksian. Orang ketika bersaksi orang nggak mungkin begitu mendengarkan kesaksian lantas percaya. Tidak. Oh Yesus begini. Kata siapa? Oh ada di dalam kitab Lukas. Oke, Lukas terima dari mana? Dari murid-murid yang lain. Murid-murid siapa? Muridnya yang itu loh, yang mana? Itu loh yang anaknya Nikodemus. Iya, yang mana anak Nikodemus? Oh Yohanes, apa kata kesaksiannya? Oh Yohanes mengatakan begini, apa pembuktian kesaksian itu benar dari Yesus? Oh Yesus juga, siapa yang menyaksikan Yesus berkata seperti itu? Muridnya, iya yang lain siapa? Selain dia siapa lagi? Sama ketika kita berbicara hadits. Apakah hadits itu pernah diriwayatkan oleh perawi yang lain? Apakah sanadnya berkesesuaian dengan sanad dari hadits yang sesuai dengan narasi yang dibangun dalam hadis tersebut? Itu baru kebenaran. Lawang kalau cuma dikatakan berfirmanlah Tuhan. Itu perjanjian lama. Masih mending ada kata berfirmanlah Tuhan. Di perjanjian baru, ya, di perjanjian baru, mulai dari Yohanes sampai kitab Wahyu, tidak ada cerita berfirmanlah Tuhan. Tidak ada itu. Yang ada Teofilus yang mulia. Banyak orang yang menyusun berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Karena itulah saya merasa tertarik untuk menyusunnya kembali melalui penyelidikan. Alah, ini mah bukan firman Tuhan. Ini dongeng. Ini cerita buku Tatang Sutarma yang kemudian dianggap sebagai kitab suci. Makanya ketika ada orang yang paham tentang original teks baik bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani, mereka kalang kabut. Mereka ketakutan. Kenapa? Karena di situ ada dusta, di situ ada tipuan. Benar apa yang dituliskan oleh pengarang kitabnya mereka sendiri. Yang kemudian mereka kasih sampul Matius, padahal bukan Matius. Dia dianggap Lewi. Di Matius 23 ayat 15. Ya, engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang. Lalu orang yang bertobat itu kau sesatkan dan mereka 2 kali lebih sesat daripada engkau. Makanya sekarang coba kita lihat. Kalau Paulus mah jujur-jujur saja. Aku ini adalah pendusta, aku ini penipu, aku menjerat kau tipu daya. Ini yang ditipu, yang dijerat, yang dikenai dusta, masih juga memperbodoh diri. Itu makanya dikatakan orang-orang ini yang menjajakan Tuhan berupa manusia ini 2 kali lebih jahat. Makanya sering saya katakan, di forum manapun saya katakan, bahwa mohon maaf saya harus bilang, Kristen itu adalah perpanjangan tangan iblis. Catat itu baik-baik. Mereka ini adalah perpanjangan tangan iblis. Iblis sudah pensiun mengajarkan manusia untuk menyembah kepada manusia. Sekarang sudah dilanjutkan tongkat estafet pengajaran itu, penyesatan itu oleh mereka. Iblis mengajarkan bagaimana politeisme, bagaimana Hellenisme Stoa, bagaimana kemudian ajaran-ajaran lain, mengajarkan manusia menyembah kepada api, kepada batu, kepada pohon, kepada dewa-dewa dan seterusnya. Mereka sudah pensiun, sudah ada yang menggantikan mereka. Yang itu dia yang berkesaksian ini. Padahal kalau mereka itu sadar menggunakan otak, menggunakan akal, menggunakan isi kepala, udah pesannya Yesus sudah ada di kitab mereka. Mereka imani kitab mereka adalah firman Tuhan. Yesus mengatakan dengan valid, jika ada yang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Lawang ini mentang-mentang presenter, mentang-mentang mantan artis, begitu dia mengatakan, aku ketemu Yesus, aku dijama-jama, aku ditiupi, aku di ini, aku di itu dan seterusnya, sampai orang-orang yang bahlul ini percaya gitu loh. Otak ditaruh di lutut. Susah ngomong sama orang kayak begini. Kenapa mereka tidak bisa sparring dengan kita? Ayo. Kenapa? Karena pertama kita menggunakan akal, mereka tidak menggunakan akal. Kedua, kita menggunakan kalamullah, mereka menggunakan perkataan manusia. Itulah sebabnya mereka susah untuk berdialog dengan kristol-kristol yang ada di ZZC ini. Demikian untuk sementara. Semoga ada serigala yang masuk. Nanti kita sate sama-sama. Terima kasih. Oke, terima kasih. Zulkifli Mabas. Sebelum dilanjut, ada yang mau menambahkan? Ustaz Sugi mungkin?
sebelum kau mereski, karena ini berhubungan dengan tekstual. Udah diborong lagi cuma semua, mau ngomong apa saya? Boleh nambahin sedikit Bang? Dikit. Oke, silakan Bro Reski, karena ini kenapa sih, saya tanya ke Bro Reski dulu. Ya. Kenapa saudara-saudara Kristen, khususnya di dalam room itu, alergi terhadap original text Bible mereka? Kenapa? Silakan. Ya, oke, makasih Bang Handi. Sebenarnya simpel ya. Kalau saya melihat realita, nggak mau banyak berspekulasi yang aneh-aneh gitu. Ya, hampir kebanyakan saudara-saudara yang Kristen di Indonesia ini hanya mengkonsumsi terjemahan gitu. Sampai seperti ini. Kita kalau mau lihat ya, orang Kristen di Indonesia itu hampir sebagian besar mengkonsumsi terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Saya di sini akan membandingkan dua kitab terjemahan. Biar fair ya Bang Handi ya. Biar fair. Ya. Saya punya Alkitab terjemahan. Saya punya juga Al-Quran terjemahan. Seperti ini. Nah, kalau kita melihat Al-Quran terjemahan dari Departemen Agama atau Kementerian Agama ya, itu nggak hanya ada terjemahan toh, tapi ada original teksnya, yakni yang berbahasa Arabnya, dan juga ada terjemahannya. Tujuannya apa? Ketika kita membaca Al-Quran, kita bisa sambil mereview terjemahan ini sudah benar atau belum. Kayak gitu. Ketika kita baca, loh kok ini nggak sesuai dengan terjemahan. Maka kita bisa kumpulkan dan kita bisa, bukan komplain mungkin ya bahasanya, mengusulkan kepada Kementerian Agama untuk memperbaiki terjemahannya. Jadi kita bisa mengkoreksi sebagai umat. Seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan saya tunjukkan Alkitab terjemahan yang versi Indonesia, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, isinya terjemahan semua. Gimana kita mau mengkoreksi, memvalidasi bahwa ini terjemahannya sudah benar apa belum? Seperti itu. Bahkan saya sendiri juga kan sering namanya mengkoreksi ya terjemahan-terjemahan dari Alkitab ini banyak yang meleset. Seperti contohnya, ya memang saya sendiri pun itu tidak mengatakan bahwa LAI 100% salah, karena LAI sendiri pun menyediakan cetakan yang ada original teksnya. Sebentar, saya tunjukkan. Memang saya akui juga, seperti contoh yang seperti ini. Saya kebetulan punya juga yang seperti Al-Quran terjemahan Depag. Nah, ini saya tunjukkan yang pada bagian Perjanjian Lama. Ini Perjanjian Lama Ibrani Indonesia yang seperti ini. Nah, Ibrani Indonesia, isinya ada Ibraninya, ada Indonesianya. Seperti contoh, sebentar. Memang kalau kita ngomongin teks itu harus pakai bukti ya Bang Handi ya. Nah, seperti ini. Ada Ibraninya, ada terjemahannya. Ini terjemahannya, ini Ibraninya. Seperti itu. Nah, namun kalau kita koreksi gitu kan, ada kata-kata yang salah dan itu banyak betul bertebaran gitu. Salah dalam arti di original teksnya 7, di terjemahannya jadi 3 gitu kan. Di original teksnya 18 tahun, di ininya jadi 8 tahun gitu loh. Itu juga salah gitu kan. Lalu di terjemahannya tertulis orang Ismail, tapi di original teksnya orang Israel gitu loh. Israel. Tapi nggak ada satupun saudara-saudara dari Kristen yang selaku pedomannya kitab ini gitu kan yang protes gitu loh. Nah, itu yang lucu. Dan juga memang LAI sendiri juga mencetak Alkitab yang kayak gini. Cuma agaknya menurut saya nggak ada gunanya gitu loh. Nggak ada gunanya apa? Sedikit sekali yang bisa baca gitu loh. Boro-boro ngerti bahasanya, bacanya pun nggak bisa gitu loh. Alias buta huruf original. Jadi LAI nyetak ini untuk apa gitu loh. Dan ini cetakan diulang dari dulu LAI apa loh. tadi? Diulang dulu apa buta huruf original? Maksudnya? Gimana Bang Andi? Buta huruf original maksudnya apa? Ya, maksudnya nggak bisa baca huruf original. Coba aja Bang Andi tunjukin sama kawan-kawan yang Kristen ya, tunjukin teks Ibrani, suruh dia baca. Nggak usah mengartikan lah, baca aja dulu. Gitu. Jarang sekali yang bisa membacanya. Nah,
Kayak contoh juga, ini buatan LAI, makanya sekarang sering tanya gitu, kasih bertanya-tanya saya. LAI mencetak Alkitab yang model kayak gini itu gunanya untuk apa gitu loh. Yang Ibrani Indonesia ini dari LAI nih. Logonya LAI kan, tahun 2004 cetakannya. Ini untuk apa fungsinya gitu loh. Orang-orang Kristen saja nggak bisa baca. Boro-boro tahu artinya. Jadi bagaimana dia mau koreksi terjemahan sudah betul? Hanya percaya Soalnya gitu kan. Saya lihat orang-orang yang ke gereja itu, saya pernah minta Bible-nya saya baca, nggak ada, emang semua bahasa Indonesia di dalamnya. Orang-orang yang ke gereja itu. Ya itu kesalahannya gitu loh. Karena memang orang-orang Kristen ini agaknya nggak belajar dari kesalahan. Tadi seperti yang ditanyakan oleh Sueb ya. Itu Sueb mau mempertanyakan mana yang valid gitu kan. Teks Mesorah kah ataukah teks Septuaginta kah gitu loh. Karena teks Mesorah dengan teks Septuaginta itu berbeda. Ada perbedaan teks di situ. Jadi mana yang salah gitu. Karena nggak mungkin kedua-duanya sama-sama benar kalau teksnya beda. Gitu kan. Dan yang perlu kita tahu sendiri, Septuaginta itu adalah terjemahan dari Alkitab yang Ibrani. Oh, Mesorah sama Septuaginta lebih tua ini, Septuaginta gitu kan. Memang saya akui, Septuaginta baru ada itu tahun 1008 Masehian. Nama kodeksnya Kodeks Leningrad yang pertama kali. Tapi, ada tapinya. Sebelum adanya Mesorah itu ada Aleppo Codex. Aleppo Codex itu lebih tua dari Septuaginta. Septuaginta bisa lahir karena Aleppo Text. Aleppo diterjemahkan ke dalam Greek Koine, namanya Septuaginta yang berbahasa Greek. Nah, dari sini kita kan tadi sudah bahas ya bahwa Aleppo Text atau yang berbahasa Ibrani dengan yang berbahasa Yunani walaupun sama-sama Tanakh, sama-sama PL gitu loh. Kalau orang Kristen nyebutnya PL. Namun Ibrani diterjemahkan ke Yunani dan ada perbedaan teks gitu loh di situ. Ada perbedaan arti, kesalahan terjemahan. Dan itu dari sebelum Masehi. Nggak belajar dari kesalahan saudara-saudara Kristen ini. Padahal problem translation, kesalahan terjemahan itu sudah terjadi dari sebelum Masehi. Tapi sampai hari ini, ya, sampai hari ini sudah 2000 tahun lebih masih berpaku pada terjemahan, nggak belajar dari kesalahan. Gitu loh. Kalau orang bodoh masih bisa memperbaiki kesalahan, gitu loh. Tapi ya Bang Handi, saya tanya Bang Handi lah, jangan Bang Handi terus yang nanya, karena selama ini Bang Handi ini suka kasih pertanyaan ya. Saya nanya Bang Handi, kalau orang yang nggak berusaha berubah dari kesalahan gitu kan, bahkan sampai 2000 tahun lebih, itu layak nggak disebut bodoh gitu loh. Kalau kata saya sih nggak layak. Ada yang lebih parah lagi dari bodoh, kira-kira seperti itu. Nah, saya tanya Bang Handi deh. Jongkok namanya. Iya. Iya. Ya kira-kira seperti itu Bang Handi. Kalau kita bicara teks ya. Jadi jangan alergi lah saudara-saudara Kristen itu dengan original teks gitu loh. Masalahnya terjemahan kalian amburadul gitu loh. Yang dipegang oleh kalian itu amburadul. Ya kira-kira yang bisa saya berikan seperti itu Bang Handi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bro Reski. Ya, mari kembali ke original teks supaya Anda tidak keliru dalam hal terjemahan Indonesia. Karena Lembaga Alkitab Indonesia, sebentar yang Assalamualaikum, jadi Lembaga Alkitab Indonesia sebentar lagi akan mengadakan revisi perbaikan kesalahan terjemahan. Itu oleh diakui segolongan orang-orang di dalam itu. Baik, kita lanjut aja ke video selanjutnya ya, bagaimana kita lanjutkan videonya ya silakan. Dan nanti habis ini langsung ke Ustadz Sugi, silakan. Siap. Nah ini yang jadi korban penendangan selanjutnya nih MC nih lagi ngomong ini Bang Andi ini. Assalamualaikum. Tolong jangan main-main dulu ya, ini lagi live. Sakit gitu ya, coki. Mundur dikit. Belum. Oh ya. Oh iya, Pastor Sarah ya. Tadi kan turun tuh, Pastor Sarah keluar terus ya tadi. Saya dulu dong. Ya. Silakan. Iya, boleh. Silakan. Oke, saya dulu ya Pak ya. Terima kasih. Ya, saya Andi. Selamat malam Bapak-bapak. Saya dulu selamat malam. Ya, selamat malam Pak Coki. Ya, selamat malam. Tadi Anda pernah mengalami sakit gitu ya, Pak Coki ya?
terus kemudian semangat gitu ya. Terus ada kontak dengan Tuhannya, Tuhan Anda Yesus gitu ya. Saya ada ayat di Bible, Pak. Sebenarnya ayat ini menurut beberapa teman-teman Kristen juga mengakui bahwa ini firman Tuhan, dan ada juga mengatakan bukan firman Tuhan. Seperti di Markus 16, 15, 18, Pak. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk gitu. Terus kemudian yang percaya dibaptis, nggak percaya dihukum. Tanda-tanda orang percaya, Pak, langsung kelima aja, keempat itu nggak bisa, itu minum racun. Yang kelima naruh tangan di tempat yang sakit sembuh gitu loh. Kenapa nggak pakai ini ayat ini aja, Pak? Gitu loh. Maksud saya itu taruh tangan di tempat badan Bapak di sakitnya di leher, Kak, taruh situ sembuh tuh, Pak. Kalau percaya Markus 16, 15, 18 itu. Nah, pertanyaan saya ini ayat Baik. Perkataan Yesus yang bisa dipercaya apa enggak, itu aja. Makasih. Selamat malam. Tentu saja bisa, Pak Handi. Tapi firman Tuhan bukan barang dagangan, Pak. Ini bukan bicara mengenai saya pakai ayat terus saya sembuh. Saya beriman kepada Yesus bahwa dia bisa membangkitkan orang mati pun. Kalau kehendak dia, saya mesti istirahat 7 hari. Emang kenapa, Pak Handi? Saya tanya. Tapi itu ayat kalaupun tantangan, saya Pak. minta, dengarkan saya dulu, Pak, sebentar. Iya, silakan, Dengarkan saya Pak. dulu. Maaf. Sorry. Kalaupun saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan angkatlah segala penderitaanku di masa pandemi COVID-19 ini. Lalu Tuhan bilang, dengar anakku, hadapilah penderitaan ini bersamaku. Kenapa rupanya? Pada akhirnya, Tuhan punya otoritas atas hidupku, dan aku percaya pada Yeremia 29 ayat 11 yang kuulang-ulang berkali-kali, bahwa rancangannya adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi jangan pernah anggap ayat, minyak urapan, roti perjamuan, salib yang digantung di leher, itu adalah barang dagangan. Kita taruh iman kita pada segelintir ayat, lalu kita pakai tidak pada konteksnya. Lalu kita anggap dengan menyebutkan dengan bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Lantas kita bilang bahwa kita sudah sembuh 100%, tapi belum ada buktinya. Terus kalau nggak sembuh, saya tanya, mau dipertaruhkan di mana iman kita, Pak? Karena Habakuk mencatat, sekalipun bunga tidak mekar pada masanya, pohon-pohon tidak menghasilkan buah, ternak pun tidak menghasilkan anak-anaknya, tidak ada yang dapat dinikmati di bumi, aku akan tetap memuji Allahku. Tuhan bukan hanya sekedar memberikan kita berkat, Pak, tapi Tuhan juga memberikan kita kemampuan untuk melatih percaya kita kepadanya di saat jawaban doa kita belum diwujudkan. Pak Handi, memang ini dalam konteks diskusi kita. Saya senang Bapak bertanya, tapi saya juga perlu mengingatkan kita semua di forum ini. Masih banyak orang Kristen yang belum bertumbuh secara dewasa lewat imannya. Karena merasa apa? Kalau Tuhan tidak dengar doaku, padahal aku percaya padanya, berarti Tuhan sama seperti Allah yang jauh di sana memainkan lensa pembesar, lalu kita semutnya, dan di tengah hari sinar tersebut menembus panas ke semut itu, dan kita bernari-nari kepanasan, kesakitan. Kita masih menganggap Tuhan kita tuh penghukum dan nggak ngedengerin apa maunya kita. Padahal yang punya hidup minoritas itu kita, Pak. Yang punya otoritas dan kuasa adalah Tuhan. Jadi Pak Handi, saya mohon kepada Bapak dan saudara-saudaraku, mari kita bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Belajarlah percaya pada Dia. Amin. Justru begini, Pak, satu menit. Begini, Pak. Oke, ini sudah. Wow. Jadi tadi itu kan saya bertanya ya tentang, karena dia kan sakit tuh. Sedangkan ada ayat penyembuh di Bible itu. Markus tadi itu saya bacakan gitu ya. Barang siapa yang percaya Yesus Tuhan, ya, naruh tangan di tempat yang sakit, sembuh. Itu yang saya tantang dia. Kenapa mesti harus lagi bersusah payah kesana kemari kan gitu. Tinggal pakai itu ayat, selesai urusan. Saya nggak nantang loh dia minum racun. Saya nggak nantang dia nyungsir setan. Cuma nantang naruh tangan di tempat yang sakit, sembuh gitu loh. Ini ayatnya sendiri kok. Sepertinya mereka ini ogah. Kenapa? Karena ini ayat memang menjadi dilema buat teman-teman Kristen. Dilema. Kalau Anda mau mempraktekkan dan percaya ini ayat sebagai firman Tuhan, celakalah Anda sebagai Kristen. Celaka 12. Kenapa? Korbannya udah banyak. Mencoba-coba nih ayat,
Ya, Anda lihat sendiri, buktinya sudah banyak yang tewas. Mempertontonkan bagaimana ular menggigit dia. Untung sekali waktu itu Esra Soru sama Budi Asali dengan sangat-sangat legowo mengatakan ini ayat sisipan. Kalau sampai dia mengatakan di forum terbuka itu ini ayat atau firman Tuhan, Ustadz Mas'ud di Abdullah Wasian Foundation undang menyiapkan dia racun. Selesai urusan malam hari itu. Untung saja mereka legowo mengakui bahwa ini bukan firman Tuhan. Si Coki saya nantang malam ini. Semua yang ada di forum itu saya tantang. Silakan. Tapi saya nggak diberi kesempatan langsung di-kick. Beginilah. Mereka sengaja membuka forum. Kita masuk tidak diberi waktu untuk berbalas pantun. Padahal sebenarnya sangat saya sopan sebagai muslim untuk bertanya. Yang dibahas juga adalah Bible mereka. Kenapa seperti ini? Saya serahkan kepada senior saya, Ustadz Sugi Salam Akal Sehat. Dipersilakan. Ustadz Sugi. Oke, terima kasih Bang Andi atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebenarnya yang Bang Andi tanyakan itu tidak salah ya, dan bukan sebuah ejaan begitu, bukan, justru itu Bang Andi ingin mempertanyakan sebuah garansi. Saya lihat ayat itu kan garansi, karena di situ sangat jelas dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan, ya, mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini garansi Tuhannya. Kalau percaya Yesus itu Tuhan, maka dia dapat melakukan hal ini. Tapi ketika ditanyakan, mereka seolah-olah ketakutan, panik. Bahkan mengatakan, jangan menjajakan firman Tuhan. Ini gimana? Kita ingin bukti apakah benar ayat itu. Seperti contoh begini, ada orang mengatakan, ini jaket ini anti peluru. Apakah nggak perlu diuji? Ya tentu perlu diuji jaket itu. Benar nggak ini anti peluru? Nah, ditembak jaket itu. Kalau betul tidak lubang, baru kita percaya akan garansi itu. Tapi setiap orang Kristen yang kita tanya tentang ayat ini, apakah benar ucapan ini? Ketika orang Kristen betul-betul percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, dapat melakukan hal ini, mereka semuanya ngeles, ya. Bahkan mereka yang diambil itu yang enak-enak saja, dapat melakukan penyembuhan dan sebagainya. Tapi giliran disuruh minum racun, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Padahal kita tidak mencobai Tuhan, yang kita cobai dia. Iman dia, apakah benar iman dia? Kalau imannya benar, tentu dapat melakukan hal ini. Kalau imannya tidak benar, berarti tidak bisa melakukan hal ini. Kalau mereka mengaku imannya benar, dan ketika melakukan hal ini gagal, berarti ayat ini yang bohong. Kan begitu. Ini garansi, saudaraku. Ada beberapa orang Kristen yang mengatakan, di Islam juga ada dikatakan, apabila makan kurma ajwa 7 biji ya, 3 biji ya, kalau nggak salah, maka dia akan terselamat ya, dari racun. Kalau diracun dia akan selamat. Itu bukan menantang, itu bukan garansi, saudaraku. Tapi itu adalah secara tidak sengaja jika diracun orang, tanpa sepengetahuan kita akan selamat dari racun dan sihir. Nah, sementara di dalam Markus ini nantang dia. Seolah-olah inilah garansinya. Inilah ciri-cirinya orang yang beriman. Ini loh ciri-cirinya. Jika dia minum racun tidak akan mati, memegang ular itu tidak akan mati. Kalau tangannya ditaruh di atas orang sakit itu akan sembuh. Ini ciri-ciri orang yang beriman menurut Kristen. Tapi tidak ada satu orang Kristen pun ketika diuji berani melakukannya. Mereka ngeles dengan berbagai macam alasan. Oke, dilanjut Bang Andi. Saya jawab ya. Nanti Bang Luka, nanti aja. Belum, udah Luka rupanya. Ya, sebentar ya Bang Luka ya. Bisa ngomong nggak? Kalau nggak keluar. Bagaimana sebentar?
Saya izin ke Amir dulu, gimana Amir, apa dipersilakan seperti apa? Ya nanti aja, ini kan kita sebentar lagi bisa dikomentari teman yang lain, karena kita ini kan video reaksi tentang 3 pejuang kita yang di-kick, jadi kita membuat reaksi itu. Setelah itu baru Bang Luga bisa berkomentar nanti. Ya kita selesaikan dulu videonya ini. Sebelum lanjut akan saya umumkan ya sebagian penarasian yang sudah terdaftar di sini. Oke ya, untuk live hari ini kita didukung oleh 20 menara siar. Sementara masih 20 menara siar, nanti yang lainnya akan ikut. Yaitu dari Zulfikar Official, 2 Sisi, Denova Channel, Andromedia, One Channel, Lensa Nus Muslim, Mantep TV, Jalan Yang Lurus, Sakuragi Muslim, Laskar JCC, Tritung Cabang Melayu, JCC Expos, Pejuang Tauhid TV, Sabta Kreatif, Debat Channel, Basin Channel, Semada, dan Mualaf Sifa Channel, Everin Media Channel. Juga didukung oleh Salam Akal Sehat dan Zulkifli M. Abbas. Juga didukung juga oleh Andi Selebes, Bengkel Reparasi Akidah. Demikian pengumumannya. Silakan Mas Andi dilanjutkan. Oke, terima kasih Amir kita. Terus kemudian mohon maaf juga ya Saudara Luga Tampunan, habis ini nanti satu session lagi sesudah tadi diskusi Trion Slayer, nanti habis ini diberi Anda kesempatan untuk berbicara. Selanjutnya ke gurunda kita, Zulkifli M. Abbas, monggo. Terima kasih Bang. Sahabat-sahabat yang lain mungkin ada yang mau menambahkan. Ada Ustadz Tahta juga kulihat di sini. Habis ini. Oh baik. Jadi gini, kalau teman-teman Kristen itu ditanyai, apalagi ketika kita menggunakan original text, mereka seakan-akan menghindar gitu. Itu wujud bahwa mereka tidak cinta terhadap kitab mereka. Jadi mereka itu cintanya kepada siapa? Cinta kepada rumusan-rumusan bapak-bapak gereja yang menjanjikan mereka mati langsung masuk surga. Itu yang mereka jadikan sebagai acuan dalam beriman. Nah, apesnya kemudian adalah orang-orang di luar sana, utamanya orang barat, anak mudanya yang ada di sana yang kritis ya. Mereka itu sudah meninggalkan gospel, meninggalkan buku terjemah yang mereka punya. Bahkan mereka meninggalkan gereja gitu loh. Karena mereka tidak menemukan adanya suatu kebenaran di dalamnya. Mereka berpikir secara kritis gitu. Lah kalau apa yang disampaikan oleh bapak-bapak gereja ini adalah sebuah kebenaran, kenapa justru Roma yang menjadi pusat kekristenan? Kenapa bukan tempat lahirnya Yesus? Kemana keturunan murid-muridnya Yesus? Kemana? Keturunan dari abad pertama 12 murid atau 11 murid. Ya, mereka punya anak, anak beranak, anak bercucu dan seterusnya. Berarti sudah 2000 tahun yang silam. Jika murid-murid awal mula itu mengajarkan tentang kekristenan, maka tentu yang menjadi penggerak gerakan kristenisasi itu gelombangnya dari Yerusalem. Tapi ini dari Roma. Yang mana orang-orang kritis ini telah mempelajari apa sih agama Roma, apa sih agama Vatikan, apa sih agama Yunani sebelum Kristen itu diproklamirkan sebagai jalan dalam beragama. Mereka menemukan kebenaran itu. Oh, ternyata sebelum Masehi orang-orang Roma yang menjajah tanah Yudea itu ajarannya, pahamnya secara turun-temurun dari nenek moyang mereka yang mendarah daging terhadap mereka adalah ajaran Helenisme, ajaran politeisme, penyembahan terhadap banyak dewa. Gitu loh. Lalu kemudian mereka juga kritis. Kenapa ini surat-surat Paulus tidak dikirimkan ke jemaat-jemaat Yudaism? Tidak dikirim kepada penganut-penganut, kepada rabi-rabi yang mengajarkan tentang Tanak. Kenapa justru diajarkan ke jemaat-jemaat yang memang sudah menyembah dewa-dewa? Lalu kemudian kenapa ada dua hal besar yang dihilangkan di dalam Torah itu? Sementara ada beberapa hal besar yang masih juga dipertontonkan. Seperti perpuluhan. Di mana perpuluhan itu adalah sangat alkitabiah tapi tidak sesuai dengan ajaran Kristen saat sekarang. Alkitabiah tapi tidak Injiliah.
gitu loh. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena dua konsep ini, jangan bersunat, makan babi dan seterusnya, ini adalah konsep yang dijajakan keluar kepada orang-orang non-Yahudi yang memang sudah mengajarkan menyembah kepada dewa-dewa nuzul menjadi makhluk. Jika kemudian Paulus mengirimkan suratnya, tetap aja mencantumkan di situ haram makan babi, orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi, orang-orang Yunani tidak akan mau percaya dengan surat-surat Paulus. Kalau surat-surat Paulus itu di dalamnya wajib bersunat, tidak seperti yang ada Galatia 5 ayat 2, jika kau bersunat maka Kristus tidak berguna bagimu. Maka orang-orang non-Yahudi yang memang sudah menyembah berhala tidak akan mau menerima konsep yang Paulus jajakan. Coba kita lihat secara kritis Galatia 5 ayat 2 itu. Kalau surat itu, ajaran itu diperuntukkan kepada Bani Israel, kepada murid-murid aslinya Yesus, maka pasti Paulus, boleh kita katakan dia ini adalah orang bahlul. Kenapa saya katakan bahlul? Karena suratnya itu mengatakan, jika engkau menyunatkan dirimu, maka Yesus tidak berguna bagimu. Lah memang orang Yahudi tidak percaya Yesus kok. Ngapain lagi ditambahin surat kayak begitu? Tapi kalau orang-orang non-Yahudi, orang-orang Roma, orang-orang Yunani yang diberi surat seperti itu, yang percaya kepada Yesus, tentara-tentara Romawi yang melihat mujizat-mujizat Yesus di hadapan mereka dengan mata kepala mereka sendiri, ketika membaca surat itu mereka terima. Oh, ternyata kita tidak perlu sunat. Yang penting kita percaya aja Yesus yang kita lihat itu bisa menghidupkan Lazarus, maka kita akan selamat. Dan kemarin-kemarin kita menyembah dewa ini tidak ada bukti. Hanya dinarasikan tapi tidak ada bukti. Ini sekarang kita sudah lihat dengan mata kepala sendiri. Yesus membuat orang lumpuh berjalan, melihat Yesus orang buta dia buat melihat dan seterusnya. Ini bukti bahwa Tuhan yang kita sembah sejak nenek moyang kita itu, ini dia yang nuzul menjadi manusia dan dikuatkan lagi dengan surat-surat Paulus yang mereka jadikan sebagai kitab suci. Ya, itu yang mereka jajakan. Makanya orang-orang Kristen itu sangat sulit, khususnya di Barat, untuk kemudian mempertahankan iman mereka berdasarkan kitab mereka. Nah, bagaimana dengan orang Kristen yang ada di negara ini? Mereka lebih percaya kepada konsep rumusan-rumusan gereja. Padahal sudah sangat jelas di dalam Yohanes 8 ayat 17 ayat 18 menampar iman mereka yang mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu, sehingga Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Yohanes 8 ayat 17 sampai ayat 18, justru di situ jelas Yesus dan Bapa adalah dua. Dua pribadi, bukan satu pribadi. Dua pribadi artinya dua konsep yang berbeda. Satu Tuhan, satu utusan Tuhan. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai Yohanes 17 ayat 3. Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai Allah. Yesus menyebut dirinya sebagai utusan Allah. Tapi orang-orang Kristen yang ada di negara ini itu tidak mau menerima itu. Mereka tidak mau peduli dengan itu. Mereka nggak percaya dengan ajaran Yesus. Yang mereka percaya adalah ajaran oknum-oknum tidak jelas yang menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan. Itu makanya saya lihat tadi ya, saya diam-diam, saya melihat Bang Handi masuk, di-kick. Pertanyaannya padahal sederhana sekali gitu loh. Kalau memang kamu percaya, maka semua poin-poin yang tertuang di situ bisa kamu lakukan. Penyembuhkan orang sakit, ya, minum racun tidak mati, dipatok ular berbisa tidak mati, apalagi mampu berbahasa asing. Ini kalau saya di depan orang Kristen yang dari Jawa yang nggak ngerti bahasa Bugis, jangan bahasa asing dari luar. Saya menggunakan bahasa asing aja mereka nggak ngerti. Inilah buktinya, mereka harus bersilat lidah untuk menyembunyikan kebenaran itu. Jika kamu percaya kepada penyaliban, kepada ajaran Paulus, kepada Tuhan yang nuzul menjadi manusia, maka tanda-tanda itu akan menyertai Anda. Itu intinya, itu loh. Sama seperti yang dijelaskan oleh Gurunda Zugi tadi. Orang menjajakan baju anti peluru. Giliran disuruh coba, dia katakan, oh tidak, bukan begitu caranya. Nanti kamu pakai aja, kemudian kamu perang. Nanti ketika ada tiba-tiba secara tidak sengaja ada peluru nyasar kena kamu, baru anti peluru. Ini namanya pembodohan. Dan hanya orang goblok, bin bahlul yang percaya itu. Orang menjajakan pakaian anti peluru. Katanya anti peluru. Kayak mana kita mau buktikan bahwa itu anti peluru?
Oh nanti kalau perang Anda kena peluru, kesasar nggak sengaja, terpental itu peluru. Nenek kiper, ini hanya orang bodoh yang mau percaya yang kayak gitu-gitu. Iyalah. Kan begitu Gurunda. Lucu kan? Betul. Nah, ketika ditanyai tentang konsep iman mereka, berdasarkan data yang ada dalam kitab mereka, mereka pasti melakukan 1000 jurus untuk menghindar. Tapi coba suruh dia berkhotbah. Bilur-bilur Yesus, dengan kasihnya, dengan darahnya, dengan dagingnya. Weh, ini ajaran apa ini? Yang pertama yang ingin saya katakan, orang Kristen itu tidak cinta kepada kitabnya. Yang kedua, orang Kristen itu tidak cinta kepada Yesus. Yang ketiga, orang Kristen itu anti sekali terhadap kitab mereka dan sangat anti terhadap ajaran Yesus. Ya, mudah-mudahan ada pendeta yang bisa mendengarkan ini dan minta berdialog dengan saya secara logika, secara ilmiah. Mantap. Iya dong. Jadi sama seperti pendeta David Salim tadi di grup WA. Yes. Petantang petenteng. Tapi giliran ditanyai tentang konsep ketuhanan, nangis. Coba buktikan kepada saya, apakah Yesus itu ketika hidup menteorikan dan mempraktekkan pola hidup sebagai praktisi Yudaism atau praktisi Kristen? Dia tanya, emang praktisi Yudaism itu apa? Jadi saya jelaskan lagi, layaknya dia itu anak kecil. Praktisi Yudaism itu artinya mereka yang menteori dan mempraktekkan ajaran Taurat. Nah, Yesus ada di situ enggak? Atau Yesus itu ada mempraktekkan ajaran Kristen? Nyembah Yesus, makan babi, tidak sunat, ibadah minggu, menyembah 3 pribadi. Yesus praktekkan itu enggak? Dia katakan, oh Yesus itu hanya mentaati Torah karena dia itu adalah Yudaism, karena dia adalah keturunan Abraham. Lah, artinya kalau Anda mengaku pengikut, salah. Mengaku pentuhannya Yesus baru benar. Jadi jangan kotori mulut Anda itu ya. Mengatakan, kami ini pengikut Yesus. Apa yang kalian ikutin? Ajarannya tidak. Coba, perkataannya tidak. Pola hidupnya tidak. Yang Anda ikutin apa? Paulus. Yang Anda ikuti Paulus. Siapa dia? Pendiri Kristen. Yang mengajarkan manusia meninggalkan hukum Tuhan. Mengajarkan untuk manusia memerdekakan diri mereka dari menghambakan kepada Tuhan. Mengajarkan manusia untuk menyembah kepada sesamanya manusia. Itu yang kalian ikutin, bukan ikutin Yesus. Kalau ngikutin Yesus, kalian sudah pasti menjadi Yudaism. Kenapa? Karena Yesus mencontohkan bagaimana orang hidup di dalam hukum Taurat. Kalian tidak hidup dalam hukum Taurat. Coba. Ini sederhananya seperti itu. Sekali lagi saya katakan, kenapa orang-orang ini yang sok jagoan, sok pernah bersaksi, sok pernah didatangin, sok pernah bisa menyembuhkan, sok ini dan sok itu, ketika ditanya secara data, mereka berkelit ke sana kemari. Ya, laksana kucing yang disiram bensin ekornya kemudian dibakar. Dia kejar ekornya sendiri tuh. Tidak peduli apapun yang terjadi, tidak peduli dengan pertanyaan orang. Yang penting lama ngomong. Itu sudah poinnya mereka. Yang penting ditanya, yang penting lama ngomong. Pokoknya ngomong aja, benar tidaknya terserah. Yang penting ngomong aja, jangan sampai diam. Atau paling tidak kick. Kick aja, supaya udah selesai. Nah itu yang terjadi. Belum lagi Adinda Suhaib. Ya, orang sekelas dengan saya bahasa Ibrani, meski saya nggak lulus. Ya, ada More Reski di sini. Dia guru Ibrani. Dia tahu bahwa banyak santri yang tidak lulus pada saat belajar Ibrani. Tapi minimal kita seorang Muslim mau belajar tentang itu. Daripada mereka, jangankan belajar, alergi terhadap Ibrani. Kan lucu. Mereka mengatakan, kami adalah pelanjut tongkat estafet daripada Yudaism. Tidak ada keselamatan di luar Yudaism. Terus, apa yang Anda tahu tentang kitab orang Yudaism? Itu aja yang kalian bisa. Menjajakan manusia untuk menjadi Tuhan. Ya, jadi sampai kapanpun kasta kalian dari segi agama tetap rendah. Karena kenapa saya katakan tetap rendah? Monyet, begitu hinanya monyet, mereka tidak ada pernah menyembah sesamanya monyet. Ayam. Begitu hinanya ayam, makan kotoran manusia, nggak pernah ada ayam menyembah sesamanya ayam. Kalian kasih otak, sok pinter lagi, nyembahnya kepada manusia. Stres saya, ya, saya stres mikirkan kalian.
Kalau kalian itu tidak menggunakan istilah-istilah Islam di dalam ajaran kalian, tetap kalian menggunakan ajaran Theos, mengatakan apostolos, mengatakan biblos, tidak ada persoalan dengan itu. Tapi sekarang Anda mengatakan Allah punya anak. Hah? Alkitab mengajarkan menyembah kepada manusia. Apa? Rasul mengajarkan untuk tidak bersunat, menyembah kepada manusia. Gile loh. Tapi kalau Anda mengatakan apostolos mengajarkan kami Kristen, Biblos mengajarkan kepada kami seperti ini, seperti itu. Nggak apa-apa. Itu nggak masalah. Mau Anda, mau apapun dengan kitab Anda, dengan konsep Anda, dengan rumusan Anda, silakan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Tapi selama Anda masih menggunakan istilah-istilah yang sangat peka dalam ajaran agama Islam, Anda akan selalu berhadapan dengan kami Kristolog. Camkan itu, teman-teman Kristen. Silakan lanjut. Baik, terima kasih Bang Juma. Langsung di terakhir aja, Mas Rizky. Karena ini banyak teman-teman Kristen yang mau berdiskusi di sini. Oke. Nanti kita akan fasilitasi dengan timer, juga dengan moderator ya. Jadi jangan khawatir di JJC kalian tidak asal di-kick ya. Selagi kalian itu tidak menghujat personal dan tidak menghujat sesembahan masing-masing dan jangan berbicara politik. Kalian akan kami beri ruang dan waktu di sini. Silakan Mas Rizky. Ya. Sedikit ya Pak Zul, sebelum ini saya minta waktu paling kurang dari 5 menit lah untuk membahas melengkapi sedikit ya tadi ya, soal Markus 16. Untuk teman-teman yang Kristen sabar ya, sabar habis ini kita buat kita sampaikan 1 jam Mas Ijul. Ya, jadi gini. Tadi betul yang dikatakan Bang Juma, dikatakan Pak Sugi gitu kan, dan Bang Handi. Saya di sini akan sedikit mengkomentari soal Markus 16 ayat 18 ya. Di sini saya merujuk kepada Kodeks Sinaiticus. Kenapa saya merujuk Kodeks Sinaiticus? Kodeks Sinaiticus adalah salah satu kodeks yang tua. Di sini saya nggak ngomong pakai asumsi, saya pakai data di sini. Ini Kodeks Sinaiticus, kita lihat spesifikasinya. Waktu penulisannya tahun 330 Masehi sampai 360 Masehi. Nah, lalu kenapa? Ada hal yang menarik apa di sini? Kalau kita melihat kepada Markus pasal 16, di dalam Kodeks Sinaiticus itu berhenti cuma sampai ayat 8. Nah, ini yang saya tunjuk, ayat 8. Yang berbunyi, kai exaltosai, epigon, opoto, menemeo, aiken, gar autas tromos, kai, exatis, kai, audeni. Nah, kelanjutannya di sini di atas. Ya, kelanjutannya di atas. Audeni, auden, aipan, kai ekstasis, kai, audes, po, epopo, bontogar. Nah, menariknya, yang ada kelanjutannya itu baru ada di kodeks-kodeks berikutnya. Yang pertama tahun 400 Masehian namanya Kodeks Washingtonianus. Lalu tahun 440 Masehi namanya Kodeks Alexandrinus. Dan yang kamera dirujuk, mati ya, Bro Reski. Kamera mati? Ya, kamera benar mati, Bang. Betul. Nah, oke, lanjut. Dan uniknya lagi gitu kan, yang ada tambahannya lagi itu di kodeks-kodeks berikutnya. Di mana yang saya maksud kodeks-kodeks berikutnya, yakni Lectus Receptus. Lectus Receptus, screen saya masih kelihatan ya Bang Handi? Nggak ada, screen-nya nggak muncul. Oh, hilang ya screen saya, bentar. Ya, soalnya kita kalau ngomongin teks itu nggak bisa kalau dari tadi apa barusan ini? Dari tadi Bang. Oh, dari tadi. Sorry. Saya ulang ringkas saja. Tadi saya akan menjelaskan. Saya merujuk Kodeks Sinaiticus namanya. Kodeks Sinaiticus ini ditulis tahun 300 Masehian. Dan ini saya tidak mengada-ngada, kita bisa melihat spesifikasinya. Di sini keterangannya kan Kodeks Sinaiticus dengan kode Alep, kode 1, ditulis tahun waktunya 330 Masehi sampai 360 Masehi. Ditemukannya tahun 1844 di Sinai. Kenapa makanya namanya Sinaiticus? Nah, berisikan perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, menariknya, di dalam Markus 16 ayat 8-nya, Markus pasal 16, itu cuma berhenti sampai ayat 8. Kita bisa cek di sini. Karena kalau untuk melihat Kodeks Sinaiticus itu digitalnya ada, dan manuskripnya ada. Di foto pula. Dan ini digitalnya ada teksnya. Yang tadi saya sudah bacakan, ya, berhenti di kata evovontogar. Itu Markus 16 ayat ke-8. Nah, ini. Dan lanjut di keterangannya, kalau di bahasa Indonesia kan, ya, yang kecil ini, yang saya lingkarin ini, menuju kepada kata Markon. Kata Markon itu artinya Injil Markus.
Jadi setelah mentok di ayat 8 itu nggak ada ayat ke-9 sampai dengan ayat 20-nya. Dan menariknya baru ada di kodeks-kodeks berikutnya tahun 400 namanya Washingtonianus Codex. Tahun 440 Masehi namanya Alexandrinus Codex, dan juga sampai ke Textus Receptus. Yang saya akan tunjukkan juga Textus Receptus. Nah, ini TR. Kalau kita lihat Markon 16 atau Markus 16 itu baru sampai ayat 20 gitu loh. Sedangkan di yang paling tua yang 300 Masehian itu cuma sampai ayat 8. Nah, ini tahun 1894 TR, Textus Receptus. TR itu kode TR itu artinya. Nah, jadi lucunya gitu kan, di kodeks yang lama, yang paling tua itu tidak ada tambahan ayatnya, mentok di ayat ke-8, Markus 16. Tapi di kodeks-kodeks berikutnya nambah jadi 20 ayat gitu loh. Maka ini agaknya agak betul yang dikatakan oleh Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba hadza bi indillahi liyasturuhu bi samanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Kecelakaan orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, dan dikatakan ini dari Allah untuk maksud menjualnya dengan harga murah. Kecelakaan besarlah atas apa yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besar pula lah atas apa yang mereka kerjakan. Surat Al-Baqarah 79. Salah satu buktinya apa? Ini. Jadi ayat minum racun itu kan di ayat ke-18, dan itu adalah ayat aspal gitu loh. Ayat aspal asli, dianggap asli tapi palsu aslinya. Karena kenapa? Di kodeks-kodeks tua nggak ada gitu loh. Dan ini saya buktikan pakai data teks gitu loh. Makanya saya paling males kalau ngomongin teologis. Kita ngomongin teks enak pakai data, jebret kelar gitu loh. Nah, kira-kira itu yang bisa saya tambahkan, Bang Andi dan Pak Zul. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Mas Rizky yang telah menampilkan data-data ya. Dan kita di sini bukan hanya asal comot, tetapi di sini pakai data, bukan asumsi. Oke, dilanjut Mas Rizky untuk tadi Mas Layer yang naik ke sana terus di kick itu. Siap. Kita nanti akan berlanjut ya ketika Mas Kelvin di kick atau Mas Trun Slayer. Ini menarik juga ini. Entah saya nggak paham ya, salah saudara-saudara saya bertiga ini apa gitu loh sampai di kick gitu kan. Padahal pertanyaan nyambung gitu. Sini More, hamba jelasin yang bagian hamba sini. Ini sebagai ya, tadi. Sebentar, kita tunjukkan dulu kepada netizen. Episodenya biar sesinya biar kita nggak dianggap apa. Oh ini bagian Mas Gavin. Yes. Ya. Yang susah apa yang lu bentar. Wow. Ya. Terima kasih Bang. Ada. Sorry Pak Triune Slayer ya. Silakan Pak Triune. Silakan Pak Triune. Waktuku tiba. Ya, salam untuk saudara-saudara negara kami, Bro Leo dan Bro Coki Sitohang. Wah, gua sering nonton banyak Bro Coki ini, emang panutan untuk apa ya, untuk MC di Indonesia terutama. Lalu tanpa berpanjang lebar, mari kita langsung aja ke topik yang dibahas. Ini sangat menarik karena sesuatu yang memotivasi lalu menguatkan Bro Coki Sitohang ini adalah ayat Yeremia 29 ya. Iya, ayat 11. Iya, betul. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Ini kan kalau kita ketahui secara bersama, ini kan ayatnya asalnya Tanakh, milik Yahudi ya. Milik Yahudi. Lalu kemudian kalau di keimanan kalian, itu menjadinya perjanjian lama. Nah, yang menarik di sini, di dalam dunia ini banyak sekali Tuhan. Contoh, ketika zaman Yesus itu ada Saturnus yang memberikan bulan Saturnalia sebulan. Orang-orang Yunani dan Romawi berdoa kepada Saturnus, lalu kemudian mendapatkan kemakmuran juga. Lalu di India kita tidak lupa dengan Karnimata. Karnimata ini adalah dewa tikus, disembah juga. Kemudian mereka juga Mas Triun ngomongnya kemana ini? Mas Triun kita akan juga sebenarnya pertanyaannya. Kita akan ke sana. Nah, lalu kemudian saya nggak ngerti, Anda sedang ngomongin tentang sejarah, saya nggak paham. Aduh. Mas Leo, kita mesti kurang-kurangin. Ada orang dengan akun namanya ya Triun Slayer. Triun itu adalah lambang daripada Trinitas. Itu adalah Allah Roh Kudus. Lagi-lagi saudara kita di kick lagi. Ini Pak Zul dan Bang Andi, silakan.
Betul. Ya, itulah channel-channel mereka itu tidak bisa menerima kenyataan ya. Setelah berdebat-berdebat dari JJJ naik ke sana untuk mempertanyakan bahwa itu kitabnya bukan kitab orang Kristen tapi miliknya Yahudi. Disinggung sedikit mereka sudah baper. Tahu-tahu saudara kita yang bernama Mas Kelvin ataupun Triun Slayer belum sempat menjelaskan sesuatu di sana, langsung aja dikeluarkan. Nah, itulah adab mereka. Itulah adab mereka, teman-teman. Ya kita saksikan sendiri kan. Di sini tidak ada rekayasa, apa adanya. Pak Zul, boleh saya tunjukin dulu ya kitab tadi yang disebut Mas Triun Slayer ya. Boleh. Ya. Nah, ini buat saudara-saudara Iwan Villa semua. Ini kitab aslinya yang sering dicatat-catat Kristen, yang dilabeli oleh mereka namanya PL gitu. Yang mereka acak-acak kodifikasinya, mereka acak-acak susunan Torah, Nevi'im, Ketuvimnya, diacak-acak kodifikasinya, dan juga mereka acak-acak juga pemaknaannya, gitu loh. Dan ini kitab milik orang Yahudi, bukan milik Avodah Zarah, seperti itu. Aslinya ini kitabnya, ya, tentunya memahaminya dengan bahasa Ibrani, bukan bahasa terjemahan. Dan kebetulan saya punya, ini yang namanya Tanakh, The Koren Tanakh. Nah, seperti itu kira-kira Pak Zul. Terima kasih. Baik, yang bersangkutan silakan Mas Lair untuk berkomentar tentang tadi peristiwa di Kiknya. Iya. Siap Pak Zul. Syukur kasiron untuk waktunya. Jadi ini kalau hamba lihat emang siapa namanya ya, si moderatornya ini pinter gitu. Pinter. Karena kalau misalnya sampai kita tembak itu Tanaknya, di mana Tuhannya hanya berfirman untuk bangsa Israel, ini Tritung cabang Melayu yang di daerah sana akan bingung gitu. Mana ada firman untuk bangsa lain selain bangsa Israel. Tadinya mau dibawa ke sana, cuma karena tahu ini moderatornya tahu mau dibawa ke sana, makanya dia bermain aman gitu. Nah, terus soal Saturnus yang disembah oleh orang-orang Romawi di zamannya Yesus ketika hidup, apa mereka ketika sakit nggak berdoa kepada Saturnus terus sembuh? Ya nggak sih? Nah, terus sekarang Karnimata itu adalah dewa tikus yang ada di India, disembah juga. Apakah orang-orang yang menyembah dewa tikus ini kemudian berdoa kepada dewa tikus tidak sembuh? Nah, kalau misalnya udah kebentuk konsep begitu, maka nanti runtuh sendiri si Coki ini yang ngomong berdoa kepada Yesus kami sembuh, berdoa kepada Tuhan Yesus yang sudah di sorga kami sembuh. Itu akan patah sendiri gitu kan. Itu yang pertama mau dirangkum. Cuma yang masuk tadi hanya dua contoh Tuhan. Pertanyaan intinya nggak masuk gitu. Aduh sayang banget Ivan Villa. Itu kalau sampai masuk ya, Yeremia 29 sendiri berbicara tentang surat-suratnya Nabi Yeremia kepada orang-orang Israel. Nanti dilanjut lagi ke Yeremia 31, itu bersambung. Yeremia 31 ada apa? Ada nubuat tentang perjanjian baru kepada siapa? Kepada bangsa Israel. Lah ini Coki. Berdoa bawa-bawa Yeremia, emang ini orang Israel. Ini orang Melayu ini. Dan dia si Tohang, dia Batak. Nggak ada hubungannya sama Israel. Jadi beda rooming gitu, nggak ada hubungannya, nggak ada nyambungnya. Ngapain merasa sok penting untuk dianggap oleh Tuhan Israel yang hanya berfirman kepada bangsa Israel? Bisa dibilang salah server ya Mas Rud? Salah server, salah room, salah provider. Ini kalau nyampe tembakannya ke sana, hamba pengen lihat seberapa lihai Coki Sitohang ini akan bertakiak Korintus di depan umatnya. Begitu. Cuman aduh pinter banget moderatornya memang. Pinter ini. Nah sekian mungkin dari hamba Pak Zul. Oh jangan lupa subscribe channel Triun Slayer. Linknya ada di channel Pak Zulfikar Official. Thank you Ivan Villa. Lanjut Pak Zul. Terima kasih Mas Slayer yang telah memberikan keterangan tentang kronologi waktu Mas Slayer di-kick dari channel mereka. Yaitulah kelakuan mereka. Kita saksikan sendiri. Di sini apa adanya, kita tidak ada rekayasa. Memang terjadi beberapa saat yang lalu ya teman-teman. 3 orang ke sana semuanya di-kick. Tanpa ada basa-basi langsung di-kick. Jadi kita nggak diberi kesempatan. Tetapi di sini kami justru memberi kesempatan. Di sini sudah ada mulai teman-teman Kristen ya. Ada Rantai Perak, ada juga Pak Logos, juga ada teman-teman Kristen yang lain. Boleh kalian berkomentar di sini tentang video yang sudah kita angkat tadi. Boleh kalian membantah, menguatkan, ataupun dan lain sebagainya. Silakan ruang dan waktu dipergunakan. Untuk di Zulfikar Official, ini saya riset dengan tema yang berbeda ya.
tentang video tadi saya anggap sudah selesai, tapi buat teman-teman yang masih live, silakan masih live, dan buat yang di Menara Zulfikar Official silakan bergeser ke Salam Akal Sehat, ataupun ke Andromedia, ataupun Sonya Donova, ataupun ke channelnya Zulkifli M. Abbas. Silakan dilanjut untuk Zulfikar Official off sekitar 1-2 menit yang akan datang. Silakan dilanjut. Mas Andi? Ya. Oke, lanjut. Terima kasih. Sekarang kita mengalir aja. Topiknya sepertinya sudah ada. Kalau ada saudara-saudara Kristen yang mau menanggapi, ada rantai perak di sini. Silakan Pak Rantai Perak, ada yang mau disampaikan, monggo. Raisen, silakan Pak Rantai Perak. Ya, monggo Pak. Malam. Ya, malam Pak, monggo Pak. Ini saya mau bicara mulai dari mana ya? Mau menanggapi pernyataan-pernyataan tadi atau gimana? Ya boleh Pak, kalau bisa konsentrasi aja Pak. Kalau Bapak mau tentang original tadi text boleh, mau Markus boleh, mau yang terakhir boleh. Silakan. Iya, tentang apa tadi ya? Dokumen-dokumen tadi ya, Markus 8, 16 ayat 8 itu yang bilang tadi hanya sampai 8 kan? Begitu juga TR ya, itu sampai 20. Dan ada pernyataan yang bilang ayat 18 itu ayat aspal. Ya kan? Ayat palsu. Sebenarnya kalau kita melihat tahunnya ini dokumen-dokumen kan ini bukan awal, ini salinan dari salinan. Jadi bukan berarti yang 330 sampai 360 ini teks awal, itu bukan teks awal. Walaupun itu dokumennya lebih tua ya. Tapi kalau ada di dokumen yang lebih muda, karena itu semua salinan dari salinan. Berarti yang dianggap lebih awal ini sebenarnya kan itu bukan dokumen awal. Berarti itu yang tidak lengkap. Justru yang lengkapnya ada di TR begitu. Ceritanya begitu kalau Alkitab. Karena kalau memang harus melihat yang asli itu harus ada di abad pertama, abad kedua itu. Bukan di abad keempat. Mungkin begitu dulu ya, yang saya tanggapi satu itu dulu. Lanjut. Ya. Ya, ada yang mau menanggapi silakan. Saya Bang Andi. Iya. Boleh masuk nih. Ya, dijawab dulu oleh More Reski dulu, baru yang lain. Silakan. Pertama, saya nggak pernah bilang, karena ini kan ada cuplikannya ya, tinggal dicek di menit keberapa saya bilang itu cetakan awal. Karena saya nggak pernah bilang kayak gitu. Yang pertama itu, yang perlu kita luruskan ya. Jadi, kayaknya mungkin menyimaknya kurang fokus, tapi saya memaklumi, tidak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, dokumen yang masih bisa kita saksikan bersama sampai hari ini, itu adalah Codex Vaticanus dan Codex namanya Sinaiticus. Codex Vaticanus dan Codex Sinaiticus, saya bisa juga bawa data manuskripnya, bahkan dengan foto manuskripnya lembar per lembar. Keduanya itu identik. Dalam arti apa? Untuk Markus 16-nya identik gitu kan. Hanya mentok di ayat ke-8. Dan saya juga mengatakan saya tidak mengatakan bahwa tidak ada kodeks lain dalam teks Yunani yang ayatnya nggak sampai 20, enggak. Saya makanya mengatakan juga tadi di tahun 400 Masehi ada kodeks namanya Washingtonianus. Kenapa disebut Washingtonianus? Karena dibeli dari pasar gelap oleh orang Washington. Makanya disebut Washingtonianus. Saya cukup tahu semua sejarah manuskrip karena saya sudah meneliti itu. Gitu loh. Lalu yang kedua juga saya sebutkan juga. Di tahun 440 Masehi juga ada kodeks yang Markus 16-nya sampai ayat 20. Namanya apa? Alexandrinus, tahun 440 Masehi. Lalu di tahun 1000-an yang populer yaitu TR, Textus Receptus. Bahkan TR pun itu ada beberapa versi TR itu. Ada, kalau nggak salah ya, saya nggak salah ya, nanti bisa dikoreksi. Itu ada 6 varian TR itu. Yang paling termuda yang tadi, yang saya tunjukkan. Nah bahkan, di cetakan TR yang kedua, itu pun Markus 16 ayat 8-nya, Markus 16-nya cuma sampai ayat 8. Tidak sampai ayat 20. Seperti itu. Orang Kristen sering berdalih. Memang ada kodeks di abad ke-2-an. Namanya Kodeks Irenaeus. Tapi Kodeks Irenaeus perlu diketahui, itu bukan salinan full Alkitab, tapi itu seperti novel, cerita yang teruntai, gitu loh. Cuma membicarakan ada seorang penginjil pada masa Santo Irenaeus yang kebal dari racun. Itu. Bahkan saya jadinya berpikir kayak gini, berhipotesa.
Sesungguhnya ayat Markus 16 ayat 18 itu yang menceritakan tentang racun itu nggak ada aslinya. Gitu loh. Tapi diadopsi dari cerita di dalam karya tulisnya Santo Irenaeus. Ditambahkan, disisipkan di tahun-tahun berikutnya. Seperti itu. Itu kalau kita mau bicara teks ya. Itu bisa datanya nanti dicari, itu bisa. Seperti itu. Ya, terima kasih. Itu aja tanggapan dari saya, Bang Andi. Oke, terima kasih, Moderator Reski. Ada yang mau menanggapi dari saudara Kristen? Monggo. Ya, saya sedikit masuk ya. Ya, kalau Silakan, menurut saya sih, Markus itu kan muridnya Petrus ya. Jadi kalau saya menilai memang Injil Markus itu, saya menilai Injil Markus itu setingkat hadis. Kenapa? Karena dia memang bukan langsung jadi saksi mata. Jadi dia menulis apa yang disaksikan oleh Petrus. Jadi yang asli itu kalau andai kata, kalau saya nih, Injil Markus itu dibuang pun nggak masalah. Nggak akan mempengaruhi sedikit pun tentang kebenaran Yesus sendiri. Nah, buat saya. Jadi kalau menjadi itu suatu problem yang harus dibuat menjadi masalah yang besar secara sejarah dan segala macam, ya dibuang aja. Saya simpel aja. Kenapa? Simpel tapi benar gitu ya. Sekali lagi, bagi saya Markus itu setingkat hadis gitu. Karena dia bukan murid langsung Tuhan Yesus. Dia bukan rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Tapi kalau kita bahas tentang Matius, Yohanes, Petrus, tulisan dia baru lain cerita kan. Kalau hanya Markus ini menjadi suatu perdebatan, dan saya sudah sering dengar itu perdebatan masalah tentang Markus 16 itu. Ya saya sih, kalau bagi saya santai aja. Jangankan Markus 16 dari ayat pertama, Injil Markus itu dicomot, dibuang aja nggak apa-apa. Nah itu bagi saya ya, makasih. Dan satu-satu gini, untuk teman-teman ini, teman-teman yang masuk ke linknya Kristen, pakailah bendera saudara sebagai seorang Muslim, ya Muslim lah. Kadang-kadang seperti di sini ada avatarnya namanya nama-nama yang berbau Kristen. Kenapa nggak bawa bendera saudara aja, supaya saudara masuk ke Baik, gitu. saya jawab. Baik, saya jawab Pak Logos. Tadi saya masuk pakai bendera saya, Handis Lebes TV, tidak diganti. Anda bisa lihat. Nah, yang lain itu yang tadi yang dibahas masalah ada si Coki Siotang itu. Mungkin gini kalau mau saya pindah mereka masukkan ini masukan. Pakai bendera sendiri aja. Oke, Bang Andi, boleh saya menjawab Bang Andi karena ada salah satu murid saya tadi yang masuk Bang Andi. Soalnya ya. Saya menjawab di sini lagi, Pak. Tadi ada salah satu murid saya namanya Sueb. Ya, murid saya di kelas original text, di kelas kritik teks. Dia menggunakan kata di situ nama Lentera Rohani. Lentera Rohani itu channel kita sama. Dan nama istilah Lentera Rohani itu sebetulnya bukan milik Kristen. Itu milik umum. Saya bukan. Kalau itu saya bisa terima. Oke. Bukan ya, itu. Saya pikir itu. Ya, terima kasih, Pak. Yang ada yang Kristus, ada yang Oke. Jadi maaf kalau istilah yang umum di Kristen gitu loh. Ya. Tapi memang saya gini, saya tahu. Jadi kita nggak usah melebar. Tadi yang ketiga masuk itu memakai nama asli. Jadi nggak usah dibahas dulu. Selain ketiga tadi, Pak. Kan teringat tadi pembahasan kenapa yang tadi ada si Coki Siotang itu, kenapa mereka jadi komplain salah satu kan karena nama yang orang masuk itu identik istilah dalam kekristenan. Jadi maksud saya begini, kalau mau masuk ke link mereka, bawalah bendera sendiri kan nggak apa-apa, biar mereka pun langsung tahu ini siapa gitu loh. Sama seperti saya, kalau saya buat nama saya Ustadz gitu kan, istilahnya kemarin tuh nanti pendengar yang lain bingung, ini siapa kok bisa pula ada Ustadz lain? Yang nggak ada masalah Pak, yang penting Bapak bertanggung jawab. Doktrinnya kan gitu, supaya jelas bendera kita. Oke, itu aja. Baik. Ya, baik, saya makasih Pak. Saya kembalikan dulu ke. Berarti ini Pak Logos ini hanya melihat satu orang yang Mas Slayer itu ya, Triun Slayer, tetapi tidak melihat pendapat Muslim dua orang tadi itu memakai lensa rohani dan juga Handis Lebes. Kalau mempermasalahkan satu orang tadi itu bisa dijawab kok. Apa artinya Triun Slayer itu? Beliau ada di samping saya ini. Ada saya lihat di sini ada beberapa nama. Nah, kasusnya tadi kan Pak Logos mempertanyakan salah satu pejuang di sini yang menggunakan nama Triun Slayer. Nanti bisa dijelaskan. Tetapi harus kita lihat di sana ada dua pendebat kita. Di kick loh. Ada dua. Tapi Bapak melihat cuma hanya satu. Dan di situ tidak menyerang loh itu. Kita tidak menyerang, malah mempertanyakan di sana tidak ada hujatan, tidak ada makian, Pak. Ngerti. Nah, saya begitu, jadi Bapak harus lihat dua sisi dong, gitu loh. Maksud saya itu begitu, biar fair. Iya, maksud gini, bukan tentang ke situnya.
Cuma benderanya itu, kalau misalnya Muslim bawalah, jangan membawa ke Islam Kristen jadi ke agama lain. Ini sebentar Pak Logos, ini yang bisa menjelaskan ini. Ada di samping saya namanya Triun Slayer. Kenapa kamu diprotes? Begini, Bro Logos, kayaknya lu keterbelakangan sejarah deh. Triun itu tidak menjelaskan Tritunggal. Triun ini menjelaskan Tuhan yang mempunyai pribadi lebih dari satu. Nah, Tuhan yang mempunyai pribadi lebih satu, lu jangan kegeeran cuma Tritunggal. Bukan, ada maksudnya Ketes, ada Diana, ada dewa-dewa Jerman gitu loh. Jangan baperan, jangan baperan. Ada kan Muslim, bawa aja istilahnya. Kalau misalnya gua, gini Bro Logos, gini nih. Kalau misalnya nama gua Tritunggal Slayer, baru kalian boleh marah. Kalau Triun itu bukan keimanan kalian, Bro. Gini aja, nggak usah kesana. Di sini banyak kok nama-namanya Kristen gitu, yang umum di Kristen ya. Nah, sekarang nama gua apa? Bukan hanya kamu, siapa aja ya, di sini. Lu ke orang yang lain, jangan ke gua. Gimana sih? Loh, kan pokoknya lu belajar sejarah dulu, baru lu ngobrol sama gua. Belajar dulu sejarah lu. Oke, baik kita. Baik kita ke topik. Oke, baik kita ke topik. Terima kasih ya. Saya beri kesempatan. Oke, kita itu baik Pak Logos. Saya beri yang benderanya bawa. Baik, kita kembali ke topik Markus 16 itu. Silakan Ustadz Juma, seperti Mbak Bas ditanggapi, kemudian mengalir lagi ke Kristen. Silakan. Baik, terima kasih Bang Handi. Jadi sedikit ya sebelum masuk ke tema ini, Pak Logos ini baik berarti ya. Nah, sama ini penginjil jalanan gini kan, ini kan bikin apa aja kayak gini. Oke, saya tanggapi Bang Handi. Nah, coba lihat nih ya teman-teman Kristen. Hanya karena penginjalanan dia keserupan, ya kan? Hanya gara-gara kita menggunakan kata yang menurut mereka itu nuansa Kristennya ada, kemudian mereka kemudian klaim, komplain. Mereka nggak sadar gitu loh. Hampir separuh dari kitabnya itu menggunakan istilah-istilah Islam. Mereka nggak sadar itu. Kitab mereka yang buku terjemah dipakai menggunakan nama Al-Quran, pakai kata Alkitab. Mereka nggak sadar gitu. Tapi ketika kita menggunakan sedikit aja istilah Kristen, paniknya minta ampun gitu. Ini yang saya katakan berulang di beberapa forum debat. Saya katakan orang Kristen itu kalau mau bebas dari debat dengan umat Islam, coba percaya diri. Gunakan ajaran Kristen itu, konsep Kristen itu dari asal mulanya itu dari mana. Gunakan istilah-istilah itu, jangan menggunakan istilah Timur Tengah. Contoh misalnya tuh, kata kafir yang digunakan dalam kitab mereka, dalam Matius 5 ayat 21. Ngapain coba ada kata kafir dalam kitab kamu? Kata kafir itu muncul nanti di abad ke-6, di abad ke-7 kata kafir itu. Dan kalaupun kata kafir itu ada sebelum Al-Quran, itu digunakan untuk menyatakan petani-petani yang lagi bercocok tanam di ladang. Nggak ada hubungannya dengan apa yang ada dalam kitab kalian. Yang harusnya kata raka, yang harusnya kata reka, itu kalian terjemahkan menjadi kafir. Padahal itu terjemahnya adalah goblok, bahlul, tolol. Ya, kenapa kalian ganti menjadi kafir? Padahal kafir itu artinya apa? Orang yang menutup diri kepada ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Parah gitu loh. Hanya gara-gara penginjil jalanan. Lah memang saya penginjil kok. Apa itu penginjil? Memberitakan kabar gembira, ya kan? Nah, saya memberitakan kabar gembira kepada Anda semua. Kalau Anda mau masuk surga, ikutin Yesus. Anda kudu daftar dulu jadi Bani Israel. Kalau bukan Bani Israel ngaku sebagai pengikut Yesus, Anda pasti bukan pengikut, tapi pentuhan. Buktikan aja. Apakah Anda pengikut atau pentuhan? Itu yang perlu Anda pahami. Ya. Kemudian masuk ke dalam tema. Ketika kita berbicara mengenai apa yang tertuang di dalam Markus 16, jangan terlalu jauh, ketinggian kalau kita menggunakan standar apa yang dijabarkan oleh Bore Rizky. Terlalu jauh. Lalu yang kita hadapi ini hanya umat terjemah. Kita kembali aja kepada gospel yang dicetak oleh Adnodius ND tahun 1986. Ada catatan kaki di situ. Di situ sangat jelas dikatakan catatan kakinya bahwa bagian ayat ini hanya terdapat dalam beberapa naskah. Ya, dan nampaknya baru ada pada abad kedua, masuk ditambah ke dalam Gospel Markus. Bagian akhir dari Gospel Markus ayat 9 sampai 20 itu bercerita mengenai penampakan Yesus. Ini memang termasuk kitab yang kita sucikan, tetapi agaknya tidak termasuk dalam Injil Markus yang asli. Ada dalam catatan kaki kitab mereka.
Sayangnya mereka ini tidak beriman melalui data. Mereka beriman melalui rumusan gereja. Jadi Markus 16 itu ketika saudara Logos mengatakan itu tidak penting, itu celaka itu kalau dikatakan itu tidak penting. Bagaimana mungkin kemudian tanda-tanda orang beriman Anda katakan tidak penting bagi Anda? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah gospel kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dibaptis, siapa yang tidak percaya dihukum. Bagaimana mungkin ini ada amanat agung? Anda katakan dihilangkan pun tidak masalah. Alasannya sama seperti yang tadi tuh si Coki tuh. Alasannya karena kalian tidak memiliki tanda-tanda yang seharusnya ada jika benar dalil ini adalah dalil asli dari Yesus. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Apa itu? Mereka tidak akan dapat celaka ketika mereka minum racun. Ketika mereka dipatok ular tidak mati. Ketika mereka memegang orang yang sakit akan sembuh. Tanda-tanda itu tidak ada sama kalian. Makanya kalian mengatakan dihilangkan pun itu tidak ada. Karena ayat ini bikin malu aja. Itu kesimpulannya. Karena ayat ini bikin malu kalian. Karena tanda-tanda itu tidak kalian punya. Yang pertama, kalian tidak beriman atau ayat ini ayat sisipan. Itu aja. Pilih salah satunya. Kalau Anda beriman, maka Anda akan memiliki tanda-tanda ini. Kalau iman Anda benar, maka akan memiliki tanda-tanda ini. Kalau Anda memiliki tanda-tanda ini, ya, berarti Anda sudah orang benar. Tapi kalau ayat ini palsu, ya wajar kalian tidak punya tanda-tanda. Pertama, memang tidak beriman kepada kebenaran. Kedua, dalil ini memang dalil yang tidak ada di naskah. Baik itu Codex Sinaiticus, Vatikanus tidak ada. Jadi bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan, oh itu benar, ini benar. Sedangkan orang yang paling top di dalam Kristen pun tidak mampu untuk membuktikan kebenaran dalil ini. Padahal sederhana kok. Tanda-tanda orang yang Islam, mereka akan sholat, mereka akan berpuasa, mereka menyembah kepada Allah, mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Itu tanda-tandanya. Kalau ada yang mengaku Islam tidak memiliki tanda-tanda itu bukan Muslim. KTP-nya Islam. Sama seperti ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Kalau mereka tidak punya, berarti mereka bukan orang percaya. Mereka orang yang imani saja. Itu dari saya. Terima kasih. Sudah. Tambahan sedikit boleh ya Bang Juma ya? Silakan. Ya. Nah, tadi yang dikatakan oleh Bang Juma itu kan membahas juga soal ayat-ayat sisipan ya. Sebetulnya nggak hanya Markus 16 ayat 8 kalau saya mau bilang aspal gitu loh. Ada banyak ayat kayak gitu. Saya berani ngomong kayak gini karena apa? Saya malah punya dari literasi Kristen sendiri, otoritas Kristen yang menerbitkan itu. Yang ada footnote-footnote-nya tadi yang kata Bang Juma. Dan salah satunya itu ada dalam kitab suci Katolik yang bercetakan warna merah. Dan itu dibuat untuk para analis Bible. Memang tidak untuk jemaat, karena menyeramkan kalau buat jemaat. Nah, karena kebetulan saya penganalisis teks, makanya saya memiliki itu. Gitu loh. Dan di sini, saya akan tunjukkan ada salah satu ayat juga yang sisipan. Dan itu bukan kata saya, tapi kata para pakar Bible. Nah, salah satunya ini. Ada di dalam Lukas 15:3-7. Saya akan perbesar. Apa kata footnote-nya? Ayat ini tidak asli. Ini dalam Alkitab yang berfootnote. Bukan dari kita yang Muslim, tapi kata Kristen sendiri. Dan yang mencetak dan menyusun materi dari cetakan ini bukan orang-orang sembarangan dalam otoritas Kristen. Mereka para pelajar, para scholar, gitu loh, para pakar Bible, bukan sekelas jemaat yang cuma duduk di gereja, bukan. Seperti itu. Lalu ada lagi di sini juga. Itu pasti tidak asli. Bahkan ada scholar Bible yang berani mengatakan ini. Silahkan. Saya tidak mengada-ngada. Ini footnote yang tadi dibicarakan oleh Bang Juma. Seperti itu kira-kira tambahannya. Terima kasih Bang Juma. Oke. Terima kasih Bro Reski. Ada saudara Kristen mau menanggapi? Monggo. Saya. Ya, silakan Pak Rantai Perak. Oh ya. Memang kalau di Kristen itu kita kan bisa digedein suaranya, Pak. Gedein aja. Oh ya. Sudah jelas? Ya. Ya, memang kan kalau di Kristen kita di Kristen itu
Itu kan seperti yang saya katakan tadi kan, dokumen yang ada pada kita itu banyak itu dari salinan ke salinan. Jadi begitu, itu juga kan tidak langsung utuh sebuah kitab suci, bukan. Itu juga sama halnya diterapkan juga di Quran seperti itu. Quran mana ada teks aslinya, teks awalnya, kan tidak ada. Bahkan di dalam sejarah Islam kan itu dibakar semua itu. Itu bukan teks juga, itu cuma ada di tulang-tulang, di batu, di daun-daun kurma itu, kulit. Jadi kalau kita mau merujuk ke yang asli, memang untuk diterapkan kedua kitab suci ini, memang dua-duanya, kalau kita memakai ukuran serangan dari Islam ke Kristen itu, dua-duanya itu tidak masuk itu. Ya kan? Jadi kalau kita juga, kalau di pihak Muslim, kalau melihat menggunakan standar untuk diterapkan kepada Alkitab, coba itu terapkan di Quran. Itu juga tidak bisa itu, Quran tidak memenuhi syarat itu. Kecuali Anda dapatkan langsung ya, ditemukan langsung itu teks, memang dari murid Yesus yang tulis langsung, lalu berbeda dengan yang kita sekarang. Nah itu. Tapi faktanya kan semua kitab suci sekarang kan salinan ke salinan. Bahkan kitab salinan kitab suci Alkitab itu salinan itu jauh sebelum Islam ada. Kalau kita mau lihat sejarah ya, seharusnya kan dokumen-dokumen Islam itu seharusnya lebih terjaga. Karena kalau dibandingkan dengan Alkitab banyak sekali itu dokumen-dokumen sebelum ada Islam. Sementara Islam sendiri dokumen-dokumennya ada 200 tahun setelah Muhammad meninggal. Itu pun tidak sama seperti sekarang ya. Itu beda. Itu Quran tertua di Masjid Sana'a itu kan tidak lengkap itu. Baru isinya juga berbeda. Ada juga yang disusun-susun di situ tulisannya. Jadi kalau kita mau terapkan seperti serangan-serangan dari Muslim ini, sebenarnya Muslim juga menyerang Qurannya sendiri. Pada dasarnya begitu ya. Kalau kita mau berpikir secara netral seperti itu. Baik Pak. Makasih. Bang Andi, saya tanggapi Bang Andi soal kodifikasi ini, Bang Andi. Ya silakan. Ini Bu, silakan. Habis ini lanjut Pak. Ya, jadi gini ya, Pak Rantai Perak ya. Tadi Pak Rantai Perak sedikit juga menyinggung soal Al-Quran, ada yang ditulis di tulang. Bapak bisa kasih dokumennya ke saya, Pak. Kalau saya berbicara tentang manuskrip, saya kasih dokumennya, Pak. Itu yang pertama itu, yang saya minta ya. Karena jangan sampai timbul fitnah gitu. Kalau bicara teks, kita bicara manuskrip itu pakai data, Pak, gitu loh. Itu perbedaan orang yang terpelajar dan tidak, seperti itu. Itu yang pertama, saya nggak berbicara dogma, tapi di sini berbicara teks saya. Nah, yang kedua, Bapak pernah temukan dari antar mushaf Al-Quran gitu kan, ada ayat-ayat yang hilang. Seperti contoh Markus 16 ayat 8, kalau kita di Matius pun bahkan ada LAI pun mengakui gitu, pakai dengan kata tanda dalam kurung dalam satu ayat, itu dikurungin semua. Yang artinya tekstual tersebut tidak ada dalam kodeks Westford, namun ada dalam Textus Receptus, seperti itu. Nah, Bapak pernah temukan itu, kalau ada silakan kasih buktinya ke sini, kita bahas bersama. Bila perlu kita perdebatkan pun nggak masalah. Saya punya data otentik terkait sebuah kitab. Memang saya akui betul, Al-Quran tidak ada autografnya. Istilahnya autograf, Pak, kalau yang original, Pak, namanya. Biar semua di sini memahami. Istilahnya autograf. Al-Quran tidak ada autografnya. Memang dibakar. Betul. Ketika era kodifikasi, bukan kodifikasi, era kodifikasi penyusunan ya, bukan kanonisasi tapi kodifikasi, gitu. Ketika eranya Utsman bin Affan, Khalifah, betul itu. Saya nggak menyalahkan. Tapi dari salinan-salinan manuskrip Bible, ribuan teks berbeda. Dan saya bisa buktikan satu persatu. Bahkan saya bisa ambil compare dari dua kodeks saja. Vatikanus dan Sinaiticus pun tidak identik 100%. Apalagi mau saya bandingkan lagi dengan Washingtonianus. Ribuan, Mbak. Teks yang berbeda. Gitu loh. Kalau Al-Quran, silakan Bapak cari, ada nggak ayat yang hilang ya? Gitu ya. Tadi Bapak sebutkan, hujahkan, Bapak argumenkan, begitu silakan kasih datanya ke sini, kita bahas bersama. Kalau saya mengatakan ini ayat aspal, dan saya ada datanya, tadi saya tunjukkan. Gitu. Itu kalau kita mau ngomongin teks, Pak, berbeda dengan ngomong dogma gitu loh. Ngomong dogma, ngomong teologis, ngarang pun bisa gitu loh. Tapi kalau kita ngomong teks, pakai dokumen. Dan itu bantahan dari saya. Terima kasih Bang Handi. Ya, makasih. Saya tanggapi. Perak mau menjawab sebelum ke Banjuma, silakan. Oh ya, kalau Islam kan jelaskan untuk merujuk itu memang sudah tidak ada. Itu kan sudah dari pengakuan Anda sendiri, itu kan sudah dibakar. Bagaimana mungkin kita tahu yang
sisa-sisa yang saya ada sekarang itu sama seperti yang lama, sedangkan yang lama itu sudah dibakar. Jadi untuk menerapkan itu juga tidak bisa, di dalam Islam itu tidak bisa. Kedua, kalau bilang yang hilang, itu kan ada kan dalam cerita dalam Islam kan itu ada yang ayat dimakan kambing itu kan, musaf-musaf yang dimakan kambing itu kan ada. Jadi itu bagaimana? Ayat berapa Pak yang dimakan kambing Pak? Pak, ayat Bentar, berapa Bang Andi, yang Bang dimakan Andi, kambing? boleh saya jawab dulu Bang Andi soal itu ada di parameter. hadis itu. Ya, bentar, saya jawab dulu. Ayat Ini menyusui dan ayat-ayat rajam. parameternya logical fallacy nih Pak Lantai Perak. Nggak paham Pak Lantai Perak kok parameternya rendah sekali gitu loh. Sekarang gini Pak, kalau sebuah kitab ya tidak ada autografnya, itu kita mudah. Walaupun salinan-salinan Bapak tunjuk ke saya, Bapak tunjukkan ke saya gitu kan. Ada salinan yang ayatnya hilang. Jadi contoh misalkan salinan Al-Quran A, ayatnya kurang dari misalkan tidak ada 20 ayat di sana atau tidak ada 1 ayat gitu. Silakan Bapak tunjukkan ke sini. Kalau saya bisa menunjukkan tadi dengan fakta bahwa 2 kodeks kuno aja gitu kan bisa hilang 12 ayat. Itu baru 1 di Markus 16 saja pasalnya. Mau saya tunjukkan lagi ayat-ayat yang lain, ribuan Pak ayat yang hilang Pak. Itu antar salinan. Bahkan diakui sendiri oleh salah satu kawan saya, walaupun dari sama Kristen, tapi kita sama-sama analis tekstual, yakni Mas Sam Aldo. Mas Sam Aldo mengakui waktu 2 hari yang lalu, gitu loh. Salinan PB yang ada, gitu, tidak ada yang identik satupun, gitu loh. Jangankan yang Kristen yang sudah amburadul, Pak. Kita kalau berbicara teks Yahudi sekalipun ya, saya punya Torah Samaritan dan Torah Mesorah, 3.000 teks berbedanya, gitu loh. Kalau saya ngomong kayak gini, karena saya meneliti langsung kalau saya. Dan saya punya referensinya. Gitu. Makanya saya bisa tunjukkan dokumennya. Dan saya minta dokumen itu, yang tadi Bapak bilang nggak bisa parameter kayak gini. Karena itu pun salinan. Nah, tunjukkan pada saya salinan yang berbeda Al-Quran. Misalkan contoh ayatnya ada yang hilang. 1 aja, kasih saya. Kalau Bapak nantang saya, coba kasih ayat yang hilang. Wah banyak Pak. Bisa sampai subuh kita nggak kelar saya kasih bukti. Kayak gitu loh. Ini baru segelintirnya. Jadi parameter Bapak bisa saya katakan logical fallacy kalau dalam standar akademik. Seperti itu Pak. Kalau Bapak pakai parameter kayak gitu, Bapak bikin skripsi, dan saya dosen pengujinya, saya akan sobek skripsi Bapak, saya lipat, saya bikin kapal-kapalan, saya terbangin. Karena rendah sekali. Ya, itu kira-kira jawaban dari saya Bang Andi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ke ini, Bang Juma ada yang mau ditanggapi? Silakan Bang Juma. Baik, sedikit Bang. Jadi gini, sangat lucu kiranya ketika buku terjemah disandingkan dengan Al-Quran. Mau menggunakan metode apapun ketika Anda ingin menyerang Al-Quran, seperti kita menyerang kitab Anda. Sebenarnya ini yang perlu diluruskan gitu loh. Kita tidak menyerang kitab Anda. Kita menyadarkan Anda bahwa kitab Anda itu tidak layak disebut sebagai firman Tuhan. Ini dari awal saya sudah menjelaskan itu tadi. Mungkin Anda belum hadir di sini. Yang pertama, ya saya ambil yang secara logika, menggunakan akal sehat aja dulu. Jangan menggunakan dalil. Yang pertama, kalau Anda mengatakan Al-Quran itu dimakan kambing berdasarkan hadits yang Anda katakan hadits. Kambing sejak kapan makan pelepah kurma? Kambing sejak kapan makan tulang? Kambing sejak kapan makan batu? Kambing sejak kapan makan kertas? Sementara kodifikasi Quran itu tidak pernah menerangkan hal-hal seperti itu. Kenapa ada pembakaran? Nah nih, saya harus jelaskan kepada Anda. Al-Quran ketika dikatakan oleh Rasul Muhammad SAW, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau murid yang hadir pada sahabat yang hadir pada saat itu 1.000, maka 1.000 sahabat akan menuliskan dan menghafalkan dengan lapas dan tulisan yang sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua menuliskan seperti itu. Sekarang, ketika Yohanes menulis, ya, firman itu adalah apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Lukas, Markus yang lain mana tulisan yang sama? Ada mereka duduk bersamaan di hadapan Yesus mendengarkan itu? Tidak. Itu satu. Nah, ketika para sahabat mendengarkan Alhamdulillahirabbil alamin, tidak semua penulis Quran dan hafizul Quran hadir pada saat itu. Jadi yang hadir hanya sebagian, yang lainnya mengurus keluarga, yang lainnya ada yang sakit, yang lainnya ada urusan dakwah, ada jadi utusan Rasulullah. Sehingga ketika mereka yang hadir pada saat menerima ayat pertama, ada
hal yang membuat mereka terhalang untuk mendengarkan langsung ayat kedua dari Rasulullah, maka yang tadi tidak hadir pada saat ayat pertama, hadir mendengarkan pada saat ayat kedua. Berarti antara si A mendengarkan ayat pertama, si B tidak mendengarkan, si B mendengarkan ayat kedua, si A tidak mendengarkan. Nah, ketika kodifikasi Quran, ayat pertama ditulis oleh si A, tapi dia tidak menulis ayat kedua, si B menuliskan ayat kedua, tidak menuliskan ayat pertama. Berarti ada kekurangan dari tulisan-tulisan mereka. Ketika dipadukan menjadi sebuah mushaf, yang mereka tuliskan tanpa runut dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itulah yang dibakar. Dan yang menggunakan dialek-dialek bahasa lain, itulah yang dibakar. Itu yang perlu Anda pahami, itu yang kedua. Yang ketiga, pembuktian Al-Quran itu sebagai kalamullah. Sekuat apapun negara di dunia, di muka bumi ini, kekuatan di muka bumi ini benci terhadap Quran, ketika Al-Quran itu masuk ke dalam negara mereka, yang konon ceritanya benci kepada Islam, mereka tidak punya kekuatan sama sekali untuk kemudian melemahkan Al-Quran. Dengan cara apa misalnya? Mengganti nama Quran. Menerjemahkan Quran menjadi bahasa negara mereka. Contoh, ini sering saya katakan. Orang Amerika misalnya benci terhadap Islam. Karena Islam itu konon ceritanya adalah teroris. Lucunya, ketika ada minoritas Islam di dalam negara mereka, mereka minta Quran di Arab Saudi, mereka tidak punya kekuatan, tidak punya daya untuk mengatakan, tolong masukkan Al-Quran ke Amerika, tapi dengan satu syarat. Harus menggunakan bahasa Inggris, nggak boleh menggunakan bahasa Arab. Tidak ada itu. Masuk ke Cina, harus menggunakan bahasa Cina. Tidak ada itu. Tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang mampu mengintervensi nama Al-Quran dan bahasa Quran. Itu satu. Itu tiga. Yang keempat, kenapa Al-Quran itu disebut sebagai kalamullah? Dia dihafalkan, dituliskan di zaman jahiliyah 1400 tahun silam, diajarkan dan disampaikan oleh anak yatim piatu, orang miskin, tidak terpelajar, ummi dia. Tapi lihat, profesor sampai kalangan anak-anak kecil pun menghafalkan apa yang terlontar dari mulutnya. Bayangkan, siapa orang yang paling hebat di Indonesia? Jangan di dunia, di Indonesia. Ada tidak orang hebat ini mencatat buku atau menyampaikan sebuah perkataan kemudian dihafalkan? Jangan terlalu jauh. Undang-Undang Dasar 45, butir-butirnya, butir-butir Undang-Undang Dasar 45 atau Undang-Undang Ketenagakerjaan. Orang sudah bisa hidup mendapatkan dunia, tapi dia tidak mampu menghafalkan undang-undang itu. Kenapa? Karena itu perkataan manusia, itu rumusan manusia. Bandingkan dengan Al-Quran 1400 tahun silam, sudah yang menyampaikannya orang ummi, anak yatim piatu, bukan keturunan orang bangsawan yang hebat seperti penulis-penulis kitab kalian, tapi bisa dihafalkan oleh jutaan manusia. Itu terakhir, membuktikan Al-Quran itu kalamullah. Kalau semua buku gospel di atas muka bumi ini hilang seketika karena bencana alam, maka orang Kristen akan kelabakan mencari kitab sucinya. Tapi kalau Al-Quran yang hilang seketika karena akibat bencana alam misalnya, umat Islam tidak akan pernah gentar. Kenapa? Al-Quran sudah ada di dalam batok dan hati umat Islam. Mereka ada penghafal Quran, jutaan penghafal Quran. Bukti bahwa yang tertoreh di dalam kertas yang kemudian kami sebut dengan kalamullah itu adalah perkataan Allah, firman Allah. Dan satu terakhir dari saya, bukti bahwa kitab kalian bukan firman Tuhan. Orang yang tadi kita lihat, orang yang aku bersaksi ketemu Tuhan, diurapi, diobatin, alergi terhadap kitab kalian. Mereka lebih suka dengan karangan-karangan yang muncul pada tahun 2015 terakhir. Itu mereka lebih cinta daripada original teks kitab mereka. Demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Joma. Ada saudara Kristen yang mau menanggapi, monggo. Silakan Pak Rantai Perak atau Pak Logos, monggo. Monggo Pak. Mana ini? Kayaknya udah pada pergi apa ya? Masih Bang Andi. Tinggal Pak Rantai Perak. Ya. Pak Logos sudah pergi. Ya, Pak Rantai Perak, monggo Pak. Kesempatan tuh untuk Anda menyangga. Silakan Pak. Iya. Tadi saya kasih kesempatan dulu ya, karena saya kan sudah berapa kali bicara. Ya, silakan aja nggak apa-apa Pak, silakan. Iya. Yang lain Kristen mungkin sudah tidak ada ya.
Ya, silakan Pak. Yang seperti yang saya bilang tadi ya, kalau mau diterapkan itu harus diterapkan keduanya begitu. Semua yang dikatakan tadi itu tidak memenuhi syarat untuk diterapkan di kitab suci Al-Quran. Jadi bagaimana mungkin umat muslim memaksakan tentang keaslian itu kitab suci harus bagaimana, sedangkan Quran sendiri tidak memenuhi syarat itu. Itu kan semua kan cuma tuduhan-tuduhan. Di mana ada tahun berapa ada Quran yang sama seperti yang Anda pakai sekarang ini? Di mana Quran tahun berapa itu? Saya tanggapin ya. Cukup pertanyaannya Pak? Ya silakan, berdua aja langsung. Baik. Satu hal yang perlu saudara pahami. Al-Quran itu disampaikan dengan budaya lisan, bukan dengan budaya tulisan. Berbeda dengan kitab Anda. Dari salinan ke salinan. Dari salinan ke salinan. Kalau Al-Quran tidak. Dari penghafal ke penghafal. Dari penghafal ke penghafal. Dari penghafal ke penghafal. Jadi kalaupun, makanya saya katakan tadi yang terakhir, kalaupun Al-Quran itu kitabnya, bukunya dihapuskan di atas muka bumi ini, umat Islam tetap aja memiliki Quran. Dan Al-Quran itu dihafalkan. Dari sejak zaman Rasulullah. Coba. Rasulullah memiliki penghafal-penghafal Quran. Ada ratusan sahabat yang hafal Quran. Belum lagi ketika mereka dianjurkan untuk menulis. Selain dihafalkan, dituliskan. Apa yang dilakukan? Kalau Al-Quran itu ada kesalahan, dari sejak Al-Quran itu disampaikan, maka dari sejak zaman itu orang semua sudah mengatakan ini yang salah, ini yang asli, ini yang salah, ini yang asli. Tapi sampai hari ini, Al-Quran menerangkan dirinya sendiri. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran? Inna nahnu nazzalna zikr wa inna lahu lahafizun. Al-Quran menyatakan itu. Kami yang mewahyukan Al-Quran, kami juga yang menjaganya. Al-Quran dijaga. Satu huruf berubah, sedunia umat Islam akan berteriak. Itu salah, Al-Quran itu salah. Al-Quran yang itu terbitan itu keliru. Yang benar itu seperti ini. Coba. Nah sekarang kalau kitab Anda, dudukkan kitab Anda, dudukkan kitabnya orang Jepang misalnya, sandingkan mana yang benar, apa yang menjadi rujukannya, apa yang menjadi filternya, yang mengatakan ini salah, ini benar, apa yang menjadi patokannya, tidak ada. Tapi coba Al-Quran. Di Maroko salah misalnya, di Indonesia juga dikatakan benar, di sana juga dikatakan benar. Sementara kemudian bacaannya berbeda. Pertama, mereka ada yang dikatakan qira'ah sab'ah, bacaan 7. Itu dialek. Nah, sekarang ketika itu juga parah, dikatakan salah. Hadirkan penghafal. Coba, dudukkan penghafal. Jangan 100, 20 penghafal, 10 penghafal. Dari semua negara, suruh hafalkan ayat yang dikatakan salah. Yang mana yang salah? Semua penghafal akan membacakan bacaan yang sama. Makanya ada tilawatul Quran. Tilawatul Quran ada. Makanya ada pertandingan menghafal Quran antar negara. Nah kalau Al-Quran itu ternyata antar negara beda. Dari zaman ke zaman, Islam itu sudah punah dari sekarang. Layaknya punahnya pengikut ajaran Yesus. Kalau Al-Quran itu tidak dihafalkan dari zaman Rasulullah, maka tidak ada lagi pengikut Rasulullah hari ini. Layaknya tidak adanya pengikut Yesus hari ini. Yang ada pentuhannya saja. Itu secara logika. Mungkin Adinda Rizky Mono nanti bisa memberikan datanya. Silakan. Bisa. Oleh Rizky, ada tambahan? Ya, terima kasih Bang Juma. Saya agak lucu ya di sini ya, karena saya orang yang fokus kalau menjelaskan kalau menjelaskan dan juga menyimak tanggapan dari apa yang saya jelaskan gitu kan. Tadi dari Pak Rantai Perak, saya nggak paham Pak Rantai Perak ini dalam kondisi sehat atau tidak gitu dalam menyimak penjelasan saya. Tadi saya katakan terkait soal parameter ya, sangat bisa Pak. Parameter yang saya pakai untuk menguji persamaan dari manuskrip salinan-salinan tadi itu sangat bisa Pak disandingkan juga dengan Al-Quran. Al-Quran diperlakukan dengan hal yang sama. Bahkan ya, saya siap menguji hari ini. Karena sering orang-orang Kristen itu kan yang bukan mendiskreditkan ya, yang mengklaim bahwa Al-Quran itu berbeda. Apalagi yang paling seksi kita membahas Hafiz sama Waras, saya berani membahas itu tanpa ditantang bahkan. Nah, tapi sebaliknya,
Pak Rantai Perak dan kawan-kawan Kristen di sini kira-kira berani tidak menguji hal yang sama seperti saya malam ini, gitu loh. Entah, saya nggak tahu Pak Rantai Perak akan membahas sampai ke sini atau tidak. Tapi sebelum Bapak bahas itu, lebih baik saya bahas duluan. Jadi konteksnya memang saya mengajukan judul duluan gitu loh di sini. Yang saya maksudkan, Al-Quran itu memang sama-sama tidak ada autografnya, sama dengan PB. Kita mengakui, fair gitu loh. Tapi untuk membuktikan sebuah parameter, kitab itu masih terjaga atau tidak, kitab itu masih otentik atau tidak, itu simple, walaupun tidak ada autografnya. Tinggal dicek semua salinan-salinan itu, gitu. Salinan-salinannya ada tidak ayat yang hilangnya dari antar salinan yang ada. Kalau PB, ribuan yang berbedanya. Dan segelintirnya tadi sudah saya tunjukkan datanya. Saya ngomong pakai data, tidak omong kosong, gitu loh. Makanya saya bilang, kalau cuma dengan tuduhan-tuduhan seperti itu tanpa bukti, dan andaikan itu dibikin paper, dibikin karya ilmiah, anggaplah dibikin makalah compare atau dibikin skripsi, saya dosen pengujinya, saya akan robek itu, saya lipat, saya terbangkan bikin kapal-kapalan. Karena kenapa? Nggak jelas parameternya, nggak jelas metodologinya. Dan tidak ada datanya. Saya di sini bahkan berani apa ya? Berani menguji Al-Quran. Akan ada 2 salinan yang saya tunjukkan di sini. 2 mushaf, Hafaz dan Waras, ya. Hafaz dan Waras, saya akan tunjukkan. Ini orang Islam, bahkan berani menguji kitabnya. Orang Kristen berani tidak menguji kitabnya. Itu yang jadi masalah. Nih, ini saya punya 2 aplikasi. 2 aplikasi ini, satu Hafaz, yang ini yang saya lingkari, dan yang saya lingkari warna kuning, ini Waras. Hafaz dan Waras apakah sama? Kita akan cek. Saya berani mengujinya. Tadi saya mengatakan ayat yang hilang ya, saya menantangkan itu kan. Kita bisa lihat di surat Al-Fatihah. Sebentar, sorry. Kita akan lihat surat Al-Fatihah di sini. Ada berapa ayat surat Al-Fatihah? 7 ayat. Ini salinan Hafaz. Dan otoritatif juga di dalam Islam. Bahkan Indonesia mengacu kepada mushaf Hafaz ini. Lalu mari kita cek Waras. Gak masalah. Kalau sama saya, Bapak ingin pakai parameter itu silakan. Tapi saya akan menantang balik juga beberapa salinan dari Al-Quran. Dari Alkitab maksud saya. Al-Fatihah sama juga 7 ayat. Ini pakai data. Kita kalau ngomongin teks, ngomongin keotentikan sebuah kitab pakai data gitu loh. Makanya saya suka sesalkan. Saudara-saudara Kristen kebanyakan nggak pakai data kalau ngoceh gitu loh. Makanya kayak omong kosong, kayak ibu-ibu kompleks saling ngomongin tetangganya kalau kata saya. Jadi ini bukan bahasannya ilmiah kalau kayak gitu. Ya. Itu namanya kompleks ribet. Ya, betul Bang Handi. Ini ayatnya 7 ayat dan 7 ayat. Mari kita cek juga ayat yang kedua. Surat yang kedua maksud saya. Surat yang kedua itu surat Al-Baqarah. Ada berapa surat Al-Baqarah ayatnya? 286 ayat. Iya kan? Sudah diingat ya, sudah dihafal ya, Pak. Jangan sampai saya menjelaskan 2 kali, capek, Pak. Sekarang mari kita lihat Al-Baqarah. Loh, kok jadi 285 ayat kurang 1, hore. Berarti ini orang Islam salah nih. Al-Qurannya ayatnya yang berkurang. Nah, pasti asumsi awal kalau orang malas untuk menggali lebih lanjut pasti akan begitu. Gitu loh. Mari kita baca. Di mana permasalahannya? Nah, ini bedanya orang Islam. Ketika ada perbedaan kayak gitu, kita akan cari di mana permasalahannya. Apalagi khususnya analis tekstual, analis manuskrip seperti saya. Saya akan cari masalahnya di mana, kok ayatnya beda 1. Gitu loh. Bahkan kalau ada yang ayatnya kurang, saya berani buang semua Al-Quran di rak buku saya di rumah. Saya berani menantang itu. Saya ternyata membaca di sini. Permasalahannya di sini kenapa beda 1 ayat antara Waras dan Hafaz. Kalau kita melihat Waras, dari ayat Alif Lam Mim sampai Hudal lil Muttaqin itu masih terhitung 1 ayat. Persoalannya di situ. Sedangkan kalau Hafaz itu bagaimana? Kita bisa cek lagi. Makanya jangan takut untuk membaca. Ternyata di dalam Hafaz, dari Alif Lam Mim itu langsung terhitung 1 ayat, terpotong. Baru di yang terakhirnya Hudal lil Muttaqin itu ayat kedua. Persoalannya di situ. Hafaz di dalam Al-Baqarah
ayat 1 dan ayat 2 itu terpisah secara kodifikasinya. Sedangkan di waras, yang ayat 1 dan ayat 2 di dalam hafaz itu disatukan menjadi satu ayat. Itu persoalan di situ. Dan saya menantang sekarang. Berani nggak Bapak menguji itu antar kodeks? Karena ini pun yang saya pakai ini parameternya antar mushaf, waras dan hafaz. Saya rasa walaupun saya menantang, Bapak nggak usah jawab tantangan saya berani gitu. Karena saya udah tunjukkan gitu kan, harus 16 ayat Parkus pasal 16 saja itu baru satu pasal loh. Dari satu gospel dan satu pasal. Di pasal 16-nya sudah ada yang berbeda 12 ayat. Gitu loh. Saya pernah mendapat hujah dari orang Kristen ketika mempersoalkan masalah jumlah ayat. Dia membawa-bawa masalah seperti ini. Ini masalah receh kalau kata saya. Saya katakan, Anda malas membaca Pak Pendeta, saya bilang. Tapi saya memaklumi, karena kenapa? Kalian nggak bisa baca teks Arab. Makanya malas untuk bacanya. Pas saya jelaskan, jebret, gitu kan. Karena dia menunjukkan tadi, ini jumlah Al-Baqarah ayatnya berbeda. Udah dengan senang hati gitu kan, kayak anak kecil dikasih permen. Iya. Tapi saya jawab kayak gini, saya tampar pakai dokumen ini, saya tampar pakai fakta ini, diam. Nah, sekarang saya menantang hal yang sama. Coba. Bisa nggak diuji kayak gini? Gitu loh. Makanya tadi saya pancing gitu kan. Ini beda satu ayat nih, hafaz dan waras di Al-Baqarahnya. Tapi persoalannya apa? Terpecahkan sama kita. Oh, ternyata ada ayat yang disatukan. Ada juga ayat yang dipisah. Apakah bermasalah? Enggak. Karena kenapa? Konteksnya, kata-katanya masih sama. Nggak ada yang berkurang. Seperti itu kira-kira. Itu bandingannya. Dan lain kali Pak, ketika orang menjelaskan, saya mohon disimak dengan baik. Terima kasih Bang Andi. Oke, makasih. Pak Rantai Perak, kalau kira-kira terjadi gempa bumi, ini ayat tadi hilang Pak. Hilang nih. Gampang Pak, dalam 1 menit muncul lagi. Semua orang muslim yang ada di sini, ayat yang ditampilkan tadi itu, semua bisa menghafal ayat tadi Pak. Coba kalau Markus Pak, kumpulkan orang 20 orang Kristen, suruh hafal Markus 16, 15 sampai 18, hadis lebes yang juara 1 Pak. Gitu loh. Bayangkan Pak, karena kita ini mau belajar Pak Rantai Perak. Mau Pak Rantai Perak ditanggapi? Ya. Saya kan sudah bilang dari tadi kan, sudah ulang-ulang saya bilang. Itu seperti saya pinjam bahasa tadi ya. Itu parameter yang digunakan itu berbeda. Kalau di dalam Kristen itu kita kan berdasarkan teks kan. Kalau di Islam itu berdasarkan hafalan. Jadi itu tidak bisa digunakan. Kalau bicara teks, coba sama-sama bicara teks. Coba tunjukkan Quran yang sama persis. Tahun berapa yang ada persis seperti yang digunakan Muslim sekarang ini. Itu saja yang tinggal itu saja yang Muslim buktikan. Oh, ada Quran yang dari tahun 700 sama persis dengan seperti yang kita pakai. Itu aja kalau mau menggunakan teks. Kalau soal hafalan, kalau di Kristen itu tidak diterima itu. Jadi parameternya beda. Jadi jangan paksakan parameter yang digunakan Muslim untuk diterapkan di keimanan Kristen, itu tidak bisa itu. Itu yang saya bilangkan dari tadi. Dari awal itu saya sudah ulang-ulang itu. Tapi rupanya yang baru menjelaskan juga rupanya kurang paham seperti yang saya katakan itu. Dia menggunakan kan versi-versi yang ada sekarang. Saya minta bukan versi yang ada sekarang. Alkitab juga kalau versi yang ada sekarang untuk Amerika Serikat saja mungkin ada 50 versi. Tapi kita bukan berbicara tentang versi-versi ini. Yang saya tanyakan itu Quran yang tahun berapa, Quran tertua tahun berapa yang ada, dokumen yang ada pada orang Muslim sekarang yang sama persis dengan yang digunakan Muslim saat ini. Itu aja. Oke, terima kasih. Boleh saya tanggapi lagi Bang Andi? Ya silakan. Saya bosan yang menjelaskan ini gitu kan. Jadi gini. Bisa saya tadi sudah komentar nggak? Sebentar Pak, yang lain Pak, silakan. Ya, sebentar Pak. Jadi gini. Tadi saya sudah menjelaskan. Kalau kita namanya berargumen itu dengan kejujuran. Dalam arti apa? Saya makanya katakan tadi. Antara Alkitab. Saya nggak mau ngomong Alkitab lah, kalau Alkitab full. Soalnya yang salah satunya itu kitabnya orang Yahudi yang sepotong gitu loh. Bukan kitabnya Kristen. PB, Gospel, ya. Dengan Al-Quran, itu sama-sama tidak ada autografnya, kita bisa. Autograf itu tulisan asli, autograf istilahnya. Kalau dalam bahasa ilmiahnya, autograf. Makanya memang tidak bisa. Namanya kita mengambil parameter,
Coba cek yang mana sesuai dengan yang ditulis eranya sahabat Muhammad gitu, atau eranya Muhammad. Tidak bisa. Karena kenapa? Autografnya sudah tidak ada. Alkitab pun sama seperti itu, PB pun seperti itu, gitu loh. Tapi ada parameter lain, nggak berarti ketika itu nggak ada autograf lalu kita udah buntu di tengah jalan, nggak bisa menyimpulkan. Makanya saya bilang kerdil logika seperti itu, gitu loh. Ciri-ciri dia belum pernah masuk sekolah tinggi, saya berani katakan. Kalau kayak gitu caranya, logikanya. Simpel untuk membuktikan itu. Kita tinggal lihat salinan-salinannya ada, ya. Salinan-salinan kuno yang terbilang kuno, gitu, terbilang klasik. Dari antar keduanya, ada nggak perbedaan ayatnya di situ? Dalam arti jumlah ayatnya berubah gitu loh. Nggak akan ada ditemukan. Dan yang saya tunjukkan itu bukan mushaf kekinian, bukan Al-Quran kekinian, bentuknya saja digital, tapi rujukannya adalah antar mushaf-mushaf klasik, Hafaz, Waras, Kolun, dan lain-lain. Tapi jumlahnya masih sama ayatnya, gitu loh. Dalam arti jumlah ayat di sini kata-katanya nggak ada yang hilang, sama seperti contoh Markus 16 tadi, gitu loh. Hilangnya sampai 12 ayat. Tambahannya 12 ayat, sorry, bukan hilangnya malah tambahannya. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi menyinggung juga tradisi hafalan, ya. Makanya saya orang studi ilmu perbandingan agama saya. Yang dalam disiplin ilmu saya mengatakan ada dua klasifikasi besar agama. Satu, agama Samawiyah, kedua agama Ardiyah. Agama Samawiyah yang diklasifikasi Samawiyah itu ada 3. Yahudi, Kristen, Islam. Saya nggak setuju walaupun saya seorang insan ilmu perbandingan agama dengan kesimpulan seperti itu. Karena kenapa? Kristen paling beda sendiri. Tidak mengenal namanya tradisi menghafal. Berbeda dengan Yahudi dengan Islam. Makanya saya berani mengatakan gitu kan. Agama Samawiyah, Kristen tak termasuk. Karena kenapa? Tradisi dalam menyikapi kitabnya sendiri pun berbeda. Oh, kata Kristen, kata siapa? Orang Yahudi itu menulis. Saya mempelajari Yahudi secara formal saya. Orang Yahudi itu memahami tradisi lisan atau tradisi oral. Makanya Torah dalam perspektif Yahudi ada 2. Satu, Torah Sebiktav. Kedua, Torah CBLP. Itu makanan apa Torah Sebiktav dan Torah CBLP? Torah Sebiktav artinya Torah yang tertulis. Torah CBLP itu artinya Torah lisan yang dihafalkan secara oral dari turun-temurun. Seperti di dalam Islam, tradisi menghafal itu terjadi dalam agama Samawiyah, dalam agama Abrahamic atau Abrahamic religion, Abrahamic faith. Berbeda dengan Kristen, beda sendiri. Makanya ini bukan